Selamat malam teman-teman semua. Udah mulai masuk ya? Aku cek dulu. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga kita sehat-sehat terus ya. Kayak gitu. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di tengah malam ini untuk mengikuti launching dari komunitas kita menulis.id. Sangat bersemangat sekali tentunya. Nanti kita bakalan banyak dapat insight baru dari Mbak Fitri, dari Kak Sofi juga, yang sekaligus founder dan initiate dari menulis.id. Oke, ini kalau aku boleh tahu ini para peserta atau teman-teman semuanya ini datangnya dari mana aja ya? Atau asal kotanya dari mana aja? Nah, boleh banget buat di drop langsung di kolom komentar. Biar kita tahu teman-teman dari mana aja. Kayak gitu. Terus nanti aku pengen sedikit overview untuk acara kita malam hari ini. Nanti kita akan ada pemateri, tapi sebelum materi nanti disampaikan oleh Kak Fitri, nanti akan ada sedikit apa ya, peresmian dari Kak Sofi untuk menulis.id kayak gitu. Terus buat teman-teman semua, kalau pengen ada pertanyaan atau ada unek-unek atau ada pendapat, ada opini, bisa langsung di drop di kolom komentar Q&A. Terus bisa juga langsung di chat, di kolom chat kalau memang mau ngobrol bareng sama Kak Sofi, Kak Fitri, atau bareng sama aku juga bisa. Kayak gitu. Aku mau say thanks juga buat yang udah sponsorin acara ini, Dapanel Media Indonesia, sekaligus wpclub.id. Jadi salah satu apa ya, komunitas juga yang nge-support menulis.id. Buat teman-teman semua yang belum nge-follow, bisa di-follow di Instagramnya wpclub.id, di-follow juga untuk menulis.id kayak gitu. Jangan lupa juga untuk peserta yang nanti aktif bertanya, nanti bakalan dapat free hosting dari WP Club Indonesia. Untuk yang aktif aja dan nanti bakalan di uh, diumumin di media Instagramnya wpclub.id. Jadi pastikan untuk ngefollow WP Club dan menulis.id kayak gitu. Terus aku juga mau say thank you juga untuk VIP partnership dari WP Club Dewa Web tentunya. Jadi pastiin teman-teman untuk nggak pasif dan tetap aktif ya di kolom komentar dan Q&A, mana tahu nanti bisa beruntung dapat free hosting kayak gitu. Itu dari aku. Terus udah lumayan banyak ya untuk yang mulai join Mbak Sofi. Terus untuk jangan lupa juga untuk ngeposting ini acara ini nanti via bisa story di Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa untuk tag WP Club dan menulis.id biar teman-teman yang lain bisa ngerasain keseruan dari acara kita malam hari ini. Kayak gitu. Bisa juga langsung tag ke pembicara kita Kak Fitri sama Kak Sofi ya yang nanti bakalan diskusi bareng. Itu dari aku, tanpa berlama-lama lagi, acara yang paling kita tunggu, peresmian dan launching untuk Mulus.id. Aku serahkan langsung, monggo Kak Sofi untuk sepatah dua kata katanya, monggo. Baik, makasih Mas Kory. Oke, teman-teman, sebenarnya nggak resmi-resmi banget ya, yang penting kita, eee tetap terhubung di menulis ini. Jadi sebelumnya terima kasih teman-teman udah join di komunitas kita menulis.id. Jadi ini komunitas untuk sebenarnya buat, untuk saling diskusi, saling belajar, nambah-nambah portofolio, atau buat ya sekedar ngerilisin stres lewat nulis saja gitu. Makanya aku bangun ini sama Mas Kory. Terima kasih juga WP Club sama Dapanel yang dari awal nih support banget dan aku serius seneng banget, jadi waktu dikabarin Mas Kory, dapat, support beberapa hal ini aku bener-bener, bersyukur banget dan terima kasih banget. Terus, aku juga terima kasih buat Fitri, thank you banget mau, join atau ngisi ya, ilmumu yang sangat berharga di teman-teman, apalagi teman-teman yang pengen nih, berkarir di dunia media atau gimana sih cara nulis yang baik, berita dan lain sebagainya gitu. Jadi semoga ilmu yang di-share kali ini, diskusi kali ini bermanfaat lah. Nah, teman-teman, nanti, jangan lupa juga aktif, lumayan kan ada free hosting buat teman-teman yang buat, apa ya, portofolio nih atau
bikin blog pribadi atau bahkan bisa untuk bisnis tuh lumayan banget sih kalau misalnya dapat free hosting ini. Terus juga terakhir, eee, jangan lupa manfaatin momen ini buat tanya sebanyak mungkin atau diskusi apapun, sharing apapun, mumpung nih yang ahli dari jawab pos lumayan kan. Jadi manfaatkanlah semua ilmunya, curi-curi semuanya. Jadi semoga malam ini, bener-bener berharga buat teman-teman, terus, ilmunya bisa bermanfaat untuk, kita dan semua orang. Gitu aja sih, Mas Kory. Oke, aku langsung ini aja ya, Mas, ya, kayaknya langsung ke Fitri aja ya mungkin ya, biar nggak Boleh, lama dulu. Mhm. monggo langsung Nah, ke teman-teman Mbak Fitri. mhm. Nah, teman-teman aku kenalin ya, ini, Mbak Lailatul Fitriani, Kak Fitri atau biasanya dipanggil KL, terserah entar kenalan sendiri lagi. Nah, Kak Fitri ini adalah salah satu wartawan Jawa Pos yang sudah berpengalaman. Dulu juga kebetulan kita satu kampus dan satu jurusan. Nah, Kak Fitri ini ternyata pengalaman di media dan di jurnalisnya itu emang udah sejak kuliah nih. Makanya, sekarang udah lumayan ya dibilang senior lah ya gitu, jadi lumayan banget ilmunya. Jadi, semoga, teman-teman bisa manfaatkan momen ini aja sih untuk untuk, tanya-tanya sepuas mungkin gitu. Oke, Kak Fit, aku serahin ya kali ini materi-materi apa aja yang mau disampaikan. Oke, lanjut aja, silakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih banyak nih sebelumnya untuk Shopee, kemudian dari teman-teman menulis ID dan juga WBA Club untuk kesempatan yang udah diberikan ke aku gitu ya. Tadi sempat dikenalin Shopee kayaknya kalau bilang senior itu nggak senior-senior banget ya, bisa dibilang juga masih belajar juga, masih belajar bareng kayak kalian juga. Jadi nanti kita di sini belajar bareng aja gitu. Sebenarnya sebelum masuk ke materi ini aku mau ngucapin selamat buat Sophie dan teman-teman menulis ID atas launchingnya nih. Semoga nanti menulis ID ini bisa jadi sebuah wadah gitu ya, jadi sebuah platform yang bisa membantu teman-teman yang mungkin emang hobinya, passionnya di nulis nih, jadi mewadahi gitu. Dan semoga nanti kedepannya jadi semakin berkembang lagi. Amin. Oke, ini kita langsung mulai. Aku mau coba share screen dulu ya teman-teman. Udah kelihatan belum kira-kira? Udah. Udah ya, aman ya. Oke, di sini kemarin sempat dihubungi Sophie sebenarnya untuk ngisi materi dasar-dasar jurnalistik. Tapi sebenarnya untuk dasar-dasar ini kalian tuh sebenarnya bisa dapet udah banyak banget nih kalau googling gitu udah hard news, soft news apapun itu pasti ada lah ya di Google gitu. Jadi mungkin teman-teman juga yang sekarang ikut juga udah tahu gitu ilmu tentang ini. Jadi mungkin kita sedikit mengulang lagi nggak apa-apa lah ya, belajar lagi, mengingat lagi gitu. Di sini aku nggak bakal langsung ini ya, nggak bakal terlalu banyak ngasih materi sebenarnya. Mungkin nanti lebih enak kalau kita langsung sharing-sharing dan tanya jawab. Kayaknya itu lebih seru gitu. Apalagi kalau menulis itu sebenarnya tuh paling enak itu langsung praktik daripada kebanyakan teori gitu. Oke, kita mulai. Jadi, apa itu jurnalistik? Sebenarnya ini sangat dasar banget. Jelas jurnalistik itu adalah proses kegiatan dalam mencari, mengolah, menulis, kemudian menyebarluaskan berita. Jadi di sini output-nya itu adalah berita, teman-teman. Nah, yang aku sadarin adalah di sini menulis ID itu kan tadi sempat lihat di websitenya itu kebanyakan artikel gitu ya. Dan pertanyaan yang lumayan sering aku dapat gitu, ajarin dong nulis artikel kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya berita sama artikel ini dua jenis tulisan yang sangat berbeda gitu. Aku biasa nulis berita, belum tentu nanti aku nulis artikel tuh bisa selancar nulis berita gitu. Jadi kalau disuruh ngajari nulis artikel yang benar, wah aku sendiri juga masih belajar-belajar gitu teman-teman. Jadi nanti kita bahas nih, emang bedanya apa berita sama artikel? Bukannya sama aja ya, sama-sama tulisan gitu. Oke, next. Hal pertama kalau kalian pengen menulis berita, itu yang paling pertama banget yang perlu diketahui adalah kalian mau nulis jenis berita apa gitu. Karena
berita itu jenisnya juga nggak cuma hard news sama soft news aja. Sebenarnya dia tuh jenisnya sangat-sangat banyak. Cuman nanti di sini aku bakal ngasih yang apa ya, yang paling sering aja kali ya, yang paling sering kita jumpain gitu di media atau paling sering wartawan tulis gitu. Nah, yang pertama itu ada straight news. Jadi straight news ini adalah eh, berita langsung gitu. Dia tuh terbagi jadi dua, ada hard news sama soft news. Mungkin teman-teman juga udah akrab nih sama kata-kata hard news sama soft news. Tapi kita ulang lagi nih, hard news itu emang apa? Kalau kita mau nulis peristiwa sebuah peristiwa bencana, misal ini masuknya apa nih gitu kan. Nah, yang pertama ada hard news. Hard news ini gampangnya itu dia tuh punya masa kadaluarsa gitu. Jadi dia tuh punya tanggalnya, tanggal kapan dia harus segera dipublikasi sama enggak gitu. Karena dia tuh sifatnya cepat basi, teman-teman. Cepat basi kayak makanan deh ya. Jadi kalau misal kalian beritainnya itu jangankan seminggu gitu ya. 2 hari, 3 hari aja itu udah cukup basi sebenarnya gitu. Jadi dia itu harus segera disampaikan saat itu juga, saat peristiwa itu terjadi kayak gitu. Nah, apa emang yang harus segera dipublikasikan gitu? Topiknya ya antara lain kayak kebakaran atau kecelakaan, bencana, itu kan topik-topik berita yang aktual dan krusial gitu. Masyarakat perlu segera tahu itu gitu. Jadi misal kalau malam ini gitu ya terjadi kebakaran, kalian kan nggak mungkin beritainnya sebulan kemudian gitu. Sebulan kemudian untuk apa? Value beritanya tuh udah nggak ada gitu. Yang tadinya mungkin gedungnya udah hangus, mungkin sekarang udah dibangun lagi gitu kan. Atau yang tadinya ada korban, mungkin korbannya tuh udah pemulihan gitu, udah bisa pulang, udah bisa jalan. Jadi udah nggak penting lagi berita itu kayak gitu. Kalau misal ada kebakaran kayak gitu, berarti ya harus misal malam ya, malam itu juga kalau bisa harus segera dikabarkan atau paling enggak ya besok paginya gitu. Karena yang sifatnya dia ini cepat basi tadi dan harus segera disampaikan, maka jenis tulisannya pun isi beritanya itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi di sini biasanya hard news itu nggak yang terlalu panjang gitu ya, mungkin sekitar 4 paragraf cukup gitu, nggak perlu sampai berparagraf-paragraf banyak itu enggak, karena sifatnya tadi dia harus segera kan, segera itu di sini kan berarti si wartawan nih harus segera meluncur nih ke lokasi kebakaran misal, kan di sana pasti udah chaos banget ya dan di situ harus nulis. Jadi biasanya yang disampaikan pun yang penting memuat 5W1H ini yang harus orang-orang tahu gitu ya, kayak ada apa sih gitu, oh kebakaran gitu, di mana? Oh misal di Pasar Keputih gitu. Kapan? Malam ini gitu. Jadi 5W1H ini harus harus ada gitu di hard news dan hard news ini selalu mengacunya pada struktur piramida terbalik. Piramida terbalik itu di sini adalah yang paling atas si piramida ini itu adalah memuat hal-hal yang penting itu untuk disampaikan di situ. Jadi kalau udah di paragraf pertama ini harus memuat ada apa, kemudian kapan, di mana, itu tadi. Nah, untuk yang tengah, ini biasanya dia sifatnya penting aja, jadi nggak yang penting banget gitu, enggak. Nah, yang paling bawah, paragraf ketiga, biasanya dia itu hanya tambahan aja, apa, kayak sekilas info gitu. Sebenarnya dia nggak dimasukkan pun nggak apa-apa, kayak gitu. Karena di sini kan biasanya kalau kejadian yang kayak kebakaran atau kecelakaan gitu kan pasti kronologinya itu biasanya belum jelas ya teman-teman. Karena itu biasanya itu si 1H ini belum dimasukin ke dalam berita itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting nggak ada apa, kemudian who, when, where itu harus ada dulu gitu. Nanti biasanya besok paginya kalau udah jelas nih kronologinya gimana atau penyebabnya apa gitu, bisa dibikin satu berita lagi dengan angle yang lain kayak gitu. Kalau misal apa namanya, why-nya itu masih simpang siur gitu ya, kalian boleh sih memasukkan ke dalam berita tersebut, tapi harus ada kayak diduga api berasal dari gitu. Jadi masih diduga ya, masih belum pasti nih. Nah, nanti besoknya kalau udah pasti kalian boleh beritain lagi kayak gitu. Itu untuk hard news. Kalau untuk soft news, ini kebalikannya hard news nih. Jadi sesuai namanya ya soft. Jadi dia itu lebih
lebih fleksibel, lebih ringan, lebih luas gitu bahasanya. Jadi dia juga nggak yang gampang basi gitu. Misal kalian beritakannya sebulan kemudian juga nggak masalah sebenarnya. Untuk topiknya pun dia lebih ringan daripada si hard news kayak gaya hidup gitu. Misal sosial budaya, entertainment. Kalau misal di koran Jawa Pos itu di hari apa weekend kita itu ada koran khusus weekend teman-teman. Jadi kalau koran khusus weekend ini rubrik-rubriknya itu pun yang dibagi adalah rubrik-rubrik yang lebih ke lifestyle gitu, hobi kayak misal sekarang lagi ramenya gardening gitu, tanam-tanam. Nah, di situ ada tuh di situ kalau gardening ini misal nih ya, di Surabaya nih ada, apa namanya, orang yang dia ternyata punya taman yang luas, dia itu pakai sistem hidroponik gitu. Nah, itu kan bisa kita beritakan dalam bentuk soft news nih. Jadi kalau kayak gitu kan nggak ada basinya ya sebenarnya. Misal cara membuat, hidroponik di Surabaya yang panas gitu, itu bisa. Nah, bahasanya itu juga lebih luas dan tidak terlalu tegas, kayak gitu. Next, selanjutnya tuh ada features. Features ini aku lebih suka features sebenarnya. Dia ini sangat-sangat timeless ya, jadi kayak mau itu, 5 tahun yang lalu gitu, terus dinaikin lagi gitu ya, ditulis lagi gitu, dia masih oke gitu. Biasanya kebanyakan si features ini bahasnya soal human interest, kayak kehidupan seorang tokoh gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih ada artis yang, apa namanya, kayak lama banget nih nggak ada kabarnya gitu, terus kita mau beritain lagi dibentuk dalam features gitu, itu bisa banget. Nah, bahasanya ini yang kenapa aku suka sama features ini, dia ini sebenarnya mirip banget sama cerpen, sama bahasanya cerpen, bahasanya novel. Jadi sangat naratif dan apa ya, nyastra dikit gitu ya teman-teman. Cuman kalau cerpen sama novel itu kan dia, eee, ini ya fiksi ya, fiktif gitu karangan. Nah, kalau features ini, dia tulisannya mirip cerpen, tapi dia itu berdasarkan, fakta gitu. Emang ada kejadian yang beneran, faktual gitu. Cuman kita bahasakan yang lebih lebih menghibur tadi, lebih nyastra tadi. Dan di sini juga, eee, nggak selalu harus menjawab 5W1H, nggak ada H-nya pun nggak apa-apa, nggak ada Y-nya juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu piramida terbalik juga. Biasanya kadang yang penting itu yang penting di tengah-tengah, kadang ada di paragraf paling akhir. Jadi itu nggak selalu di paragraf pertamanya yang mengandung unsur-unsur yang penting tadi. Oleh karena itu, kalau kalian mau menulis features, eee, gimana caranya biar lead kalian atau paragraf pertama berita kalian itu, yang features itu, dibuat semenarik mungkin yang, apa ya, menggugah perasaan pembaca gitu. Karena sebenarnya ya, pembaca itu semua orang ya, hampir semua orang mayoritas biasanya itu membaca itu hanya di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama ini sangat menentukan sekali gitu tulisan. Kalau misal dia nggak yang terlalu menarik dan penting, ya bakal di-skip gitu. Jadi di features ini karena yang penting bisa jadi ada di paragraf terakhir, gimana cara kalian itu memilih diksi atau kata-kata yang beneran menggugah pembaca buat dia membaca itu sampai akhir tulisan kalian, kayak gitu. Dan, paragrafnya pun nggak sependek si hard news. Kalau hard news kan, 4, 5 paragraf aja cukup sebenarnya. Kalau feature, soft news itu bisa sampai kalau di koran ya, kalau karena aku di koran biasanya itu bisa sampai 12 paragraf, 10 paragraf itu paling dikit kalau aku biasanya nulis itu. Karena dia bukan hard news, kalau hard news yang harus diberitakan langsung biasanya ya cuman 4 cukup, 3 bahkan nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian yang terakhir nih ada depth news. Depth news ini atau in-depth news, dia itu lebih mendalam ya sesuai artinya, jadi beritanya tuh lebih mendalam banget. Biasanya tuh kayak dia ini sebagai pengembangan dari berita yang sudah ada, tapi dirasa masih belum, apa ya, belum terungkap semuanya gitu peristiwanya ini. Akhirnya dilakukanlah investigasi gitu yang lebih mendalam. Itu kenapa di, berita in-depth news ini, dia lebih menekankan unsur why sama how-nya. Jadi kayak, ini gimana kok bisa kejadian kayak gini gitu, alasannya apa gitu, kenapa. Biasanya contoh kasusnya nih kayak misal ada kasus pembunuhan gitu ya yang masih, ganjel gitu.
kemudian kayak ada kejahatan seksual atau apa yang nggak terpublish gitu oleh berita-berita yang nggak cover sama si hard news ini, itu biasanya bisa didalami lagi, dilakukan lebih mendalam lagi untuk dibuat in-depth news. Jadi di sini tuh prosesnya bakal lebih panjang banget dan mendalam, nggak cukup satu narasumber aja gitu untuk diwawancara. Kalau misal hard news gitu satu juga nggak masalah sebenarnya. Nah, kalau di in-depth news ini bisa jadi beberapa orang gitu misal dari pihak kepolisian, dari keluarga korban, dari terduga pelaku, kemudian ada riset-riset data dan sebagainya. Jadi ini lebih apa ya, lebih serius gitulah teman-teman. Kayak gitu. Sebenarnya ada lagi contoh yang jenis berita yang lain ya. Cuman kalau menurutku 4 tadi itu udah sangat-sangat apa ya, mencakup semuanya. Maksudnya 4 jenis berita ini paling sering banget ada di media gitu. Jadi yang lain tuh sebenarnya nggak yang terlalu sih. Jadi kalau kalian mau penasaran sama yang lain nggak apa-apa nih, nanti googling lagi gitu ya. Cuman aku beri yang umumnya aja gitu. Nah, di sini kita balik lagi nih di berita sama artikel. Karena nggak cuma 1 kali 2 kali aku sering banget dimintain buat ditanyain gimana cara nulis artikel yang benar gitu. Sedangkan aku sendiri nulis artikel kayak gimana nih, masih ini juga gitu. Setelah aku coba pelajarin dua-duanya nih ya, baca-bacalah. Seringkali kesalahan yang paling sering aku temuin nih kalau orang yang pertama kali nulis berita, tapi dia sebenarnya seringnya itu nulis artikel, itu nggak ada kutipannya. Ini tuh kalau di berita sangat-sangat krusial dan sangat sebuah apa ya, kalau nggak ada kutipan itu berita bakal dikira itu karangan aja gitu. Karena di situ nggak ada kutipan atau kalimat langsung dari orang yang kita wawancarai gitu, dari si narasumber. Jadi kalau di berita itu wajib banget harus ada kutipan, meskipun itu cuman 2 gitu, nggak masalah, yang penting ada gitu. Nah, kalau di artikel, itu kan nggak selalu harus ada kutipannya gitu ya, biasanya kan tulisan-tulisan gitu beberapa paragraf tanpa ada kalimat langsung juga masih oke gitu. Kalau misal di artikel ada kutipan itu mungkin bakal lebih bagus lagi, jadi nilai plus lagi nih, berarti artikelnya nih bukan karangan gitu, berarti kredibel nih gitu. Nah, kalau di berita wajib banget harus ada kutipan. Terus kalau misal nih teman-teman menulis ID pengen nyantumin ada kutipan gitu ya, misal kalian bikin tulisan tentang apa namanya, skincare gitu ya, atau artikel-artikel kecantikan gitu. Atau misal yang suka musik gitu, misalnya nih si Taylor Swift gitu ya, dia lagi ngeluarin lagu baru dan kalian ini termasuk fans-nya, terus pengen bikin artikelnya nih. Tapi gimana dong nggak ada kutipannya gitu, kalau artikel nggak apa-apa, tapi kalau kalian beritain si Taylor Swift ini rilis lagu baru gitu atau album baru, kutipannya dapat dari mana, Kak? Kan nggak mungkin, ya mungkin aja sih sebenarnya kalau mau nyoba wawancara Tyler gitu ya. Tapi kalau misal nggak ada nih, terus kutipannya diisi apa dong? Nah, kalau kutipannya emang nggak memungkinkan kayak si narasumbernya ini dari luar negeri gitu ya, misal atau artis papan atas yang susah dikontak gitu, itu kalian boleh banget kutipannya itu kayak mengutip dari media lain. Itu masih diperbolehkan dengan syarat, media itu harus dicantumkan di situ. Jadi misal nih, apa namanya, ada kutipan ya, bla 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 bla, tutur Taylor Swift gitu. Kemudian harus kalian lanjutkan tuh kayak mengutip dari New York Times gitu misal. Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu ya, yang penting tuh ada kutipannya. Nah, gimana kalau misal kutipannya kita ambil dari media sosial gitu ya, itu juga sebenarnya masih diperbolehkan, asal dia media sosialnya beneran media sosial pribadi dia ya, kayak kalau Taylor Swift ya berarti media sosial pribadi dia gitu. Tapi juga harus di situ dicantumkan, misal nih, kalian ambil dari media sosialnya si Taylor nih, kemudian ada tanda kutip gitu ya, kalimat langsung, bisa kalian tambahin keterangan kayak tulis Taylor Swift melalui Instagram miliknya, kayak gitu itu juga boleh. Yang penting kalau berita wajib banget ada kutipan biar nggak dikira ngarang gitu. Nah, yang kedua perbedaannya adalah kalau berita ini terikat, jadi dia kayak tadi ya, dia tuh ada kaidah-kaidahnya tersendiri kayak hard news tadi dia harus
mengikuti struktur piramida terbalik lah, kemudian harus ada 5W1H lah, kemudian kalau apa namanya, artikel sendiri dia itu menurutku lebih lebih luas, lebih apa ya, lebih nggak terikat gitu, lebih bebas untuk menuliskan, ide-ide kalian kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah berita ini nggak boleh memuat unsur opini atau pendapat pribadi si penulis atau wartawannya. Beda kalau artikel kalian masih boleh nih ada sedikit opini pribadi kalian gitu. Misal lagi mereview album baru atau mereview film atau apa itu kan termasuk penilaian kalian subjektif gitu ya dari opini atau pendapat kalian sendiri. Nah kalau berita dia nggak boleh tuh ada campur adukan antara fakta sama opini itu kalau bisa janganlah. Kemudian yang terakhir adalah berita ini punya bahasanya sendiri, namanya bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik ini sebenarnya ya hampir mirip lah kayak bahasa-bahasa baku gitu ya yang sesuai PUEB gitu. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi adalah setiap media itu punya bahasanya sendiri, bahasa khasnya sendiri atau kita sebut dia tuh gaya selingkung. Jadi antara media yang satu, media A sama media B itu bisa jadi eh, diksinya kata yang digunakan atau bahasa yang digunakan itu berbeda. Aturannya itu juga berbeda. Misalnya aja ya kalau kalian ngikutin Mojok misal, itu kan bahasanya lebih santuy gitu ya, nggak yang terlalu serius gitu. Pasti beda lagi dengan bahasanya Tempo gitu misal. Nah kayak di Jawa Post sendiri itu malah yang paling eh, apa namanya kelihatan banget bedanya ya kalau dari aku selama ini nulis itu salah satunya adalah penulisan gelar. Biasanya gelar itu kan pakai titik ya teman-teman. Kayak misal sarjana humaniora gitu, pasti kan S titik hum gitu. Nah, kalau penulisan apa namanya gelar di Jawa Pos, utamanya Jawa Pos Koran ya ini, itu dalam menulis gelar titik itu dihapuskan. Jadi langsung aja S gitu, nggak perlu pakai spasi. Ini pertama kali aku masuk Jawa Pos itu agak agak kaget gitu sebagai anak sastra dan linguistik gitu ya. Hah, kok dihilangin titiknya? Emang penulisannya bener gimana? Kan itu belum tentu juga penulisannya bener di PWB kayak gitu. Tapi namanya media itu dia punya gaya selingkungnya masing-masing. Dan kita sebagai wartawan gitu, misal kalian nanti jadi wartawan koran A atau media B, media C harus mengikuti itu. Tapi nggak perlu khawatir sih sebenarnya kalau untuk bahasa jurnalistik ini, utamanya kalau misal kalian jadi wartawan cetak atau koran. Biasanya kalau koran, misalnya di Jawa Pos itu, dari wartawan itu nanti masih diedit lagi sama redaktur, kemudian dari redaktur masih ada copy editor. Jadi copy editor ini dia lebih khusus pada pembenaran typo, kemudian tanda baca dan EYD dan lain-lain gitu. Jadi kalau wartawan kan kadang ngetik itu di lapangan ya di waktu ada eventnya atau ada liput lapangan gitu pasti kan udah nggak memperhatikan bahasa dan kaidah-kaidah, pokoknya nih berita kelar gitu, apalagi kalau dikejar-kejar deadline gitu kan. Jadi nggak perlu dipermasalahkan sebenarnya, nanti kan kalian bakal lempar lagi ke redaktur, kemudian lempar lagi ke copy editor kayak gitu. Tapi beda lagi biasanya kalau di online biasanya jarang ada copy editor, tapi langsung ke editor. Jadi ada editornya sendiri yang membenarkan, tapi kadang juga berita itu langsung di-upload. Jadi sebenarnya ini kembali ke media masing-masing. Nah, beda lagi kalau artikel. Artikel bahasanya kan lebih, apa ya, lebih santai aja gitu ya, kayak kalian nulis caption di media sosial juga pakai bahasa yang non formal pun masih oke lah ya, apalagi kalau artikelnya bahas soal entertainment gitu. Jadi berita sama artikel ini adalah dua jenis tulisan yang sangat berbeda. Jangan sampai ini lagi, soalnya sering banget nih kalau yang biasa nulis artikel kemudian minta pertama kali nulis berita, biasanya pasti nggak ada kutipannya, kayak gitu. Oke, next yang perlu diketahui lagi adalah kalau kalian pengen jadi wartawan, wartawan tuh punya kode etik jurnalistik. Di sini aku nyantumin ada 11 pasal di kode etik jurnalistik. Bisa dibaca juga, yang pertama adalah wartawan itu harus independen, mandiri, dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Jadi berita ini pasti ya harus berimbang, itu nggak boleh berat sebelah gitu, apalagi tendensius gitu ya ke
menjatuhkan salah satu gitu, kelihatan banget ininya kemana. Kemudian cara dalam mendapatkan berita ini harus dengan cara-cara yang profesional gitu, nggak boleh yang apa namanya dalam melaksanakan tugas ini kalian pakai cara-cara licik gitu. Itu ada biasanya Kak, nyari-nyari berita kayak gitu tuh. Kemudian, yang ketiga adalah, hampir sama dengan pasal 1, berita itu harus berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, kemudian menerapkan praduga tak bersalah. Itu kenapa kalau misal kalian lihat berita-berita gitu, misal ada, masih apa ya, kayak pelaku pengeroyokan mungkin atau pelaku pencurian gitu, atau apa yang dia belum di apa ya, belum diketok sebagai pelaku gitu. Tapi berita ini kan harus naik dulu ya teman-teman, kayak tadi berita ada yang harus segera diinfokan. Biasanya wartawan menggunakan praduga tak bersalah dengan menambahkan terduga pelaku. Kenapa ditulis terduga? Karena masih belum tahu nih dia dia beneran, pelakunya atau enggak. Nah, kalau ternyata enggak kan berarti kita udah menfitnah orang yang nggak bersalah gitu ya, jadi harus menerapkan praduga tak bersalah. Kemudian yang pasti banget, kita tidak boleh memuat berita bohong ya, berita hoax, apalagi itu fitnah, sadis, atau cabul gitu. Di sini biasanya sangat PR untuk wartawan yang menuliskan, berita-berita kayak kekerasan seksual gitu ya, pemerkosaan atau apa, itu nggak boleh banget kayak, eee, kita nuliskan sedetail mungkin apa, kronologinya misal si korban ini mendapat pelecehan itu kayak gimana dengan, mendeskripsikannya sangat detail itu sebenarnya nggak boleh gitu. Karena udah ada ya di kode etik ini. Kemudian tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan identitas anak pelaku kejahatan. Itu kenapa, teman-teman kalau misal ada korban kejahatan itu biasanya kita pakai inisial gitu, inisialnya apa. Cuman kadang itu ya seringkali aku sendiri juga sering melihat nih di media-media online gitu yang justru kebalik nih, pelakunya dipakein inisial, tapi justru korbannya nama terang. Nah, itu yang nggak boleh ya, seharusnya ya korban itu pakai identitas, misal pakai inisialnya gitu. Untuk pelaku karena mungkin belum belum apa namanya, belum tentu belum diputuskan dia pelakunya, bisa menerapkan praduga tak bersalah. Tapi boleh sih ditulis kayak terduga pelaku siapa namanya, tapi justru yang korbannya ini harus identitasnya disamarkan, kayak gitu. Kemudian, yang berikutnya tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Kita juga punya hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya dan off the record sesuai kesepakatan. Jadi, biasanya teman-teman kalau kalian nanti, misal wawancara, kemudian isunya ini lumayan sensitif gitu ya, dan si narasumbernya sebenarnya nggak mau, memberikan informasi gitu. Kemudian mereka mau, tapi dengan syarat, eee, identitasnya nggak boleh disampaikan ke publik gitu. Itu kita sebagai wartawan harus nuruti itu. Jadi biasanya bisa diganti dengan dari sumber terpercaya atau apa gitu misal. Jadi si namanya ini nggak disebut karena narasumber ini punya hak untuk, apa ya, menyembunyikan identitasnya gitu. Bisa jadi karena takut, nanti nggak aman dianya, kayak gitu. Ada pula kalau misal narasumber itu pengennya off the record. Jadi off the record itu kalau kita wawancara itu kan biasanya bawa HP buat record audio gitu ya. Tapi ada beberapa, narasumber kayak tadi yang mungkin isunya cukup panas gitu. Terus dia itu cuman, bilang, "Oke, ini saya punya informasi, tapi tolong off the record ya," gitu. Jadi, kita nggak boleh nge-record nih. Biasanya ada kesepakatan kayak, "Ini aku ceritain ke kamu aja," gitu, "tapi jangan di-publish," gitu. Berarti kita juga nggak boleh kayak gitu, karena udah ada kesepakatan tadi, kalau kalian maksa, buat menyebut narasumber yang identitasnya nggak mau disebut, atau yang tadinya off the record tapi kalian munculkan di berita, itu udah melanggar kode etik, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya tidak menulis berita berdasar prasangka atau diskriminasi SARA gitu. Lalu juga menghormati kehidupan pribadi narasumber ya, kecuali itu untuk kepentingan publik. Dan yang paling penting lagi nih, kita harus segera mencabut atau meralat berita yang
emang keliru gitu dan harus disertai dan mintaan maaf gitu, bukan kalau misal ternyata kita salah memberitakan dan kita ngotot nih nggak mau menurunkan berita itu, padahal udah jelas ada kekeliruan atau misinformasi itu nggak udah melanggar kode etik banget sih. Yang bagus justru media itu kalau mau mengakui ada kekeliruan di situ, kemudian meralat beritanya dan meminta maaf ke pembaca kayak gitu. Yang terakhir, wartawan harus melayani hak jawab dan punya hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Oke, next sebenarnya ini ada sih kalau mau googling sendiri udah banyak juga kok. Kemudian gimana sih alur nulis berita itu biasanya kalau berdasarkan pengalamanku ya biasa selama ini itu biasanya kita cari topik dulu nih biasanya malamnya gitu atau sehari sebelumnya kita diskusi sama redaktur nih mau nulis soal apa gitu topiknya. Nah, cari topik ini biasanya yang cukup mudah susah gitu ya karena eee, kita memegang halaman yang sama selama berbulan-bulan tapi topiknya harus ganti yang baru gitu. Misal aku pegang halaman kesehatan di bidang kesehatan apa topik yang lagi panas nih, kalau sekarang kan katanya COVID nih naik lagi. Nah, itu kan cukup aktual, boleh berarti kita udah ada topik nih, kita tinggal minta ACC redaktur, kalau redaktur udah ACC oke bisa jalan. Kemudian yang dilakukan apa, ya itu tadi yang, kayak yang di slide pertama, yakni menentukan jenis beritanya apa yang akan ditulis, apakah hard news, soft news, features, atau bikin in-depth, kayak gitu. Kalau udah tahu nih, kayaknya aku mau nulis soft news deh, gitu. Oke, soft news, sekarang berarti kita cari narasumbernya siapa, kalau misal, tentang tadi ya, kenaikan COVID lagi, berarti wawancaranya ke mana nih, ke Menkes kah, atau ke dokter penyakit tropik atau apa gitu kan. Kalian cari-cari dulu narasumbernya, baru kemudian bikin list pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Tapi kalau untuk bikin list ini, aku sarankan sih bikin list pertanyaan sih. Cuman kadang aku pun kalau udah kepepet banget, nggak bikin list pertanyaan, minimal kalian baca topik yang akan kalian ulas gitu, yang mau kalian tanyakan. Jadi minimal itu ada bekal gitu. Apalagi kalau wartawan itu seringkali kita itu ditempatkan di halaman atau rubrik yang, beda sama background kita gitu. Kayak aku sendiri sebagai, alumnus mahasiswa sastra gitu ya, humaniora, tapi megangnya kesehatan. Kan ini udah jelas beda banget sama background-ku gitu. Sedangkan di kesehatan ini nulis harus hati-hati banget, di situ ada istilah ilmiah lah, ada nama-nama penyakit dan obat yang agak susah ya, kalau untuk anak sosum kan, aduh ini apa gitu. Jadi minimal kita baca dulu, topik yang mau dibahas nih apa, jadi biar ada bekalnya baru kemudian ditanyakan waktu wawancara. Tapi lebih enaknya sih bikin list pertanyaan ya, jadi pas ketemu narasumber itu nggak bingung atau ada pertanyaan yang kelewat, padahal pertanyaan ini penting untuk tulisan kalian, kayak gitu. Kemudian yang keempat, setelah melakukan wawancara, berarti tinggal mengolah hasil wawancaranya, atau misal butuh tambahan data atau riset gitu, itu tinggal diolah. Kalau wawancara pakai audio recording, berarti kalian harus mentranskrip dulu hasil wawancaranya, baru menentukan, oh ini nih info yang kubutuhkan gitu atau yang penting. Setelah itu nggak langsung menulis teman-teman, tapi harus menentukan angle berita terlebih dahulu. Angle ini sangat penting banget biar tulisan kalian itu lebih terarah dan eee, tahu arahnya berita ini beritain apa sih gitu. Jadi nggak semua-semuanya kalian tulis jadi satu di berita gitu. Angle ini ya teman-teman, semacam apa ya, kayak inti dari berita kalian gitu, mau arahnya kemana. Misalnya nih satu satu peristiwa, satu isu gitu, itu bisa saja jadi 3, 4 angle itu mungkin aja. Jadi misal ada kecelakaan itu nggak cuma jadi berita kecelakaan satu angle aja, enggak. Jadi dia bisa kalian cari lagi angle-nya dari sisi apa. Contohnya misal nih, ini ya misal, polisi berhasil meringkus, apa ya, jambret gitu ya, atau penipu gitulah. Kalau misal angle kalian adalah keberhasilan si polisi ini menangkap
jamret yang mungkin dia itu udah lama banget dicari-cari gitu, tapi nggak ketemu-temu atau sangat meresahkan gitu ya. Berarti kalian bisa wawancaranya ke si polisi yang nangkep itu. Dia kok gimana caranya nih kok bisa ketangkep gitu, pakai modus operandi apa gitu. Nah, kalau misalnya ternyata nih kemudian dapat info si jambret ini ternyata dia itu terpaksa menjambret misal karena anaknya sakit atau apa gitu, itu kan berarti memunculkan angle lain, kalian bisa menulis dari sisi yang lain lagi gitu. Jadi nggak yang ke polisinya, tapi mungkin ke, eee, keluarga si pelaku atau apa gitu ya teman-teman, misal kayak gitu. Jadi angle ini bisa bisa satu peristiwa bisa jadi beberapa angle. Nah, kalau udah tahu nih angle-nya mau ditulis apa gitu, ya udah tinggal menuliskan aja dengan memperhatikan kaidah jurnalistik yang tadi ya, sesuai kalau mau nulis hard news ya berarti perhatiin piramida terbalik, kemudian, perhatiin bahasanya ya harus singkat, padat, jelas, lugas, kemudian harus memuat 5W1H. Kalau misal mau nulis features ya berarti, bikinlah carilah diksi-diksi yang menggugah pembaca untuk membaca sampai akhir, kayak gitu. Oke, next skill apa sih yang harus dimiliki jika kita ingin jadi wartawan? Sebenarnya skill menulis aja itu, belum cukup, tapi menulis ini adalah modal utama gitu kalau bisa. Karena kan wartawan menulis ya output-nya, jadi pasti skill menulis harus ada. Nah, gimana kok, kalau misal untuk memunculkan si skill menulis ini, kalau menurut aku ya, tips dari aku, orang itu bisa menulis kalau dia rajin baca atau banyak baca. Misal kalian pengen jadi wartawan, berarti kalian harus rajin baca berita. Nggak harus di koran, berita di medsos, berita di media online. Yang penting itu adalah jenis tulisan berita. Kalian bisa sering-sering baca itu. Nanti lama-kelamaan kalian akan memahami apa ya, kayak bahasa-bahasa jurnalistiknya tadi kayak, oh kalau di berita itu biasa pakai kata-kata kosakata ini nih gitu. Nah, kalau udah rajin baca, akan sia-sia kalau kalian nggak belajar menuliskannya. Jadi harus sering-sering latihan nulis. Kalau misal emang masih kuliah atau belum lulus gitu ya, kalian bisa menulis di manapun gitu. Kayak salah satunya menulis ID ini. Sekarang kan juga udah banyak banget platform gitu ya yang kita bisa menulis gratis di situ. Itu bisa jadi salah satu tempat kita berlatih yang nantinya juga itu bisa jadi portofolio gitu. Karena untuk jadi wartawan itu nggak ada kayak spesifikasi khusus harus lulusan jurnalistik misal atau lulusan ilmu komunikasi atau sastra, itu nggak ada. Biasanya kebanyakan itu, sarjana semua jurusan. Tapi karena ini menulis, jadi yang paling penting di sini yang paling dicari adalah kalian punya portofolio. Kalian bisa membuktikan, nggak cuma ngomong kalau, "Saya bisa nulis kok," gitu, tapi nggak ada hasil tulisan kalian. Jadi sesimpel kalian sering nulis di platform atau nulis ID, itu bisa jadi, portofolio gitu. Kemudian yang pasti adalah harus up to date, karena berita itu kan harus aktual dan faktual gitu. Jadi ya kalau sekarang sih mungkin semua pasti udah up to date banget ya, Pak, lihat di medsos, di manapun. Kalau aku sih biasanya kalau lagi buntu banget nyari topik apa nih buat diangkat, kalian bisa, pakai Google Trends biasanya. Juga kan ada tuh trending apa yang lagi rame dicari masyarakat, nanti bisa dikembangin lagi buat dijadiin topik berita, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah skill komunikasi itu pasti dibutuhkan. Jadi jangan dikira kalau wartawan ya harus pintar menulis aja nih, nanti nggak bakal ngomong. Tapi kan kita harus wawancara, melakukan, mencari informasi dan sebagainya, menggali informasi, itu kan perlu komunikasi. Dan ini sebenarnya cukup cukup susah juga kalau kita nggak nggak suka atau nggak terlalu suka ngomong gitu ya. Pasti bingung nanti, aduh ngomong ngomong sama narasumbernya gimana gitu. Nah, yang berikutnya adalah skeptis. Skeptis ini, rasa yang kita nggak gampang percaya gitu. Misal ada info gitu, apa gitu ya, kalian nggak langsung mempercayai info itu, tapi kalian, cross check dan kalian ada rasa ingin tahu, "Masa sih kayak gitu? Masa sih gini?" Gitu. Akhirnya kan dari situ akan muncul kalian cari narasumber lain atau cari data yang lain. Bisa jadi ternyata, info pertama yang kita dapat ternyata benar itu bohong atau hoax gitu setelah kita melakukan, pencarian yang lain. Jadi wajib banget skeptis dan nggak mudah percaya.
Selanjutnya ada peka sekitar, ini penting banget sih ya, kayak up to date tadi, karena kalau kita nggak peka sama apa yang terjadi di lingkungan sekitar, ya pasti kayak nggak bisa memberitakan itu gitu. Kalau kita kayak biasanya kan ada kayak kumpul orang lagi jalan nih, kemudian di depan ada rame-rame gitu kan. Kalau orang yang nggak peka sekitar kan pasti ya udah dilewatin aja, tapi kalau wartawan pasti melipir dulu lihat, "Wah, ada apa nih?" Gitu. "Oh, ternyata ada kecelakaan atau apa," gitu, nanti bisa ditulis kayak gitu. Kemudian luas, itu pasti ya, karena, hubungannya sama, eee, interview tadi, wawancara tadi, dan punya daya ingat yang tajam karena terkadang kita nggak sempat untuk recording atau apa, jadi saat si narasumber ini memberikan info, jadi kita harus dengerin dengan seksama dan mengingat, "Oh ini, oh ya gini gini," gitu. Karena terkadang, eee, namanya teknologi itu kan pasti ada gangguannya ya, bisa jadi pas kita record dan kita nggak terlalu memperhatikan jawaban si narasumber, ternyata record-nya nggak masuk gitu, nggak ke-save. Nah, kan nggak mungkin tuh kalian minta wawancara lagi gitu kan. Berarti pasti si narasumbernya ngerasa, "Oh, berarti dari tadi aku ngomong nggak didengerin dong," gitu. Nah, yang terakhir adalah kemampuan melakukan riset, ini juga penting banget. Oke, ternyata cukup sih, cuman nggak banyak ya sebenarnya. Banyak nggak sih yang tadi ngomong? Mungkin kita lebih banyak enak untuk sharing aja ya, sama kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free untuk menuliskan pertanyaannya, kalau misal aku bisa jawab, aku akan jawab, kalau memang, aku belum tahu, nanti kita cari tahu bareng-bareng, kayak gitu. Ini aku kembalikan ke Kak Sophie, silakan Kak. Oke, makasih banget Kak Fitri. Wah, menarik banget sih, cukup membuka insight baru. Jadi teman-teman, yang mau tanya-tanya silakan diisi, nanti dipandu sama Mas Kori pertanyaannya, nanti biar bisa langsung kita diskusiin bareng nih. Entah itu tanya-tanya soal jurnalis atau soal, menulis ID juga, apapun itu. Jadi, waktu yang lumayan nih, bisa dibuat sharing-sharing banyak nih, oke. Gimana Mas, langsung ke pertanyaan aja atau kayak gimana? Boleh, boleh, boleh. Kita langsung ke diskusi aja nih. Soalnya udah lumayan banyak nih pertanyaan dari Wah, teman-teman semua. menarik. Cukup antusias ya dalam malam hari ini untuk menulis.id dan materi dari Kak Fitri. Sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat ya. Sof akhirnya launching juga untuk menulis.id. Semoga bisa makin rame untuk platformnya, teman-teman juga semakin semangat karena kita bakalan dapat apa ya, banyak insight barulah nanti di dalam menulis.id kayak gitu. Betul betul, amin. Oke, aku langsung bacain beberapa pertanyaannya nih, udah cukup banyak. Kebanyakan dari anonimus ya, mungkin teman-teman masih malu-malu kali ya untuk nanya pakai namanya kayak gitu. Oke, aku baca untuk pertanyaan yang pertama. Kak, apakah ada hal teknis yang membedakan blog dan news? Kayak gitu. Mungkin ini bisa dijawab sama Kak Fitri ya. Kak Fitri, gimana Oke. Kak? Blog sama news ya, kalau, mungkin ini sedikit mirip sama yang aku jelasin soal bedanya artikel sama berita apa sih gitu. Kalau blog kan itu blog pribadi, kalau apalagi blog pribadi ya, blog pribadi itu kan kalian bebas nulisan apapun yang kalian mau di situ, mau dan lebih bebas dan nggak terikat gitu untuk penulisannya, kaidah-kaidahnya itu terserah yang punya blog kayak gitu. Jadi hampir mirip kayak si artikel tadi. Sedangkan kalau news jelas banget dia terikat dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah dari bahasanya, kemudian dari strukturnya dan lain-lain. Kalau misal kalian pengen bikin berita gitu ya, memberitakan di blog kalian, itu juga boleh, nggak masalah. Jadi tetap pakai, tulisan yang sesuai dengan kaidah berita, kaidah jurnalistik, kemudian di-post di blog gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, sama hampir mirip kayak artikel ya teman-teman, kayak yang tadi udah, aku sampein, gitu sih. Oke, oke, menarik sekali sih. Semoga Nah, cukup menjawab ya, semoga. ah, Nanti ah, mungkin Kak Sofi lebih bisa menambahkan nih kalau soal blog dan artikel tuh lebih kayak gimana sih Kak? Itu kan blog ya, news. ininya Kak Sofi nih. Oke. Kurang lebih sama sih, setuju banget sama Kak Fitri, kalau menulis ID sendiri tuh, nggak apa ya, nggak hard news ya. Jadi tempatnya teman-teman yang, pengen
soft news atau feature-feature tulisan ringan mungkin cocok nih ke menulis ID itu gitu. Betul, Lanjut Mas betul. Ferry. Oke, betul. Lanjut ya, karena masih cukup lumayan banyak. Haruskah situs didaftarkan di Google Publisher, Kak? Keunggulannya apa ya? Kayak gitu. Mungkin ini untuk Sofi ya. Kira-kira perlu nggak sih didaftarin di Google Publisher kayak gitu? Oke, itu situs pribadi mungkin ya maksudnya Ya, ya? mungkin dari Oh, situs pribadinya. oke. Kalau menurutku pribadi sih kalau misalnya awal-awal sih Hmm. kita sendiri menulis kan masih awal ya. Mungkin nggak dulu sih menurutku. Mungkin Hmm, ya kalau mungkin masih kita bangun kuantitinya dulu, ntar kita baru nyusul ke kualitas. Kalau prinsipku sih seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman punya blog yang agak lama atau mungkin udah punya portofolio terus pengalamannya banyak dari blognya bisa didaftarin. Mungkin betul, Mas Kori bisa nambahin dari sisi betul. digital marketing dan lain sebagainya. Ah, oke, untuk di Google Publisher sendiri sepertinya belum untuk blog baru itu belum terlalu terlalu penting ya, karena mungkin di yang blog untuk yang baru itu benar kata Sofi, kita lebih baiknya fokusnya itu ke optimasi dari SEO-nya, optimasi SEO, terus optimasi juga ke struktur datanya dan segala macam. Nah, kebetulan untuk struktur data ini dan struktur data dan optimasi SEO ini bakalan dibahas di webinarnya ekologi yang akan diadakan di hari Selasa minggu depan tanggal 19. Aku mau ini untuk nanti dibahasnya bareng sama Mas Hadi untuk pematerinya ini. Nah, nanti buat teman-teman yang masih kepo soal tadi Google Publisher, terus soal struktur data sama optimasi SEO bisa langsung join di webinar yang ini. Itu oke, aku lanjut dulu. Mbak, gimana ya caranya mengatur judul yang panjang? Apakah harus dibuat pendek untuk SEO dan linknya agar gak panjang? Mohon bimbingannya. Ini mungkin untuk Sofi ya. Untuk judul, Sof, apakah harus panjang atau linknya kayak gimana? Kayak gitu. Oke. Kemarin yang sempat gabung di webinar, mungkin judul Mm-mm. menurutku kalau di situs online tuh nggak perlu panjang-panjang sih teman-teman. Kecuali kalau memang ada ketentuan dari editor atau memang ada hal khusus yang perlu dipanjangin. Kalau menurutku kalau nggak perlu panjang-panjang, harus cantumin aja keywordnya atau topik utamanya harus tetap ada gitu. Soalnya kalau Mm, panjang-panjang juga nggak enak juga kebaca Google-nya gitu. betul. Nanti Mungkin nggak bakal mm, kebaca sama Google sih nanti kalau terlalu panjang. Jadi sekompak aja, kompak yang penting udah ada keyword terus jelas dan singkat, padat dan jelas kayak gitu. Nggak berbeda jauh juga ya Mbak Fitri untuk menulis berita kan juga judul kan nggak perlu yang terlalu panjang ya. Yang penting singkat, Benar. padat, jelas kayak Hmm. gitu. Apalagi kalau itu adalah berita di koran atau berita cetak, ya, teman-teman, itu untuk judul itu malah lebih bagus kalau dia cuma 3 sampai 4 kata aja gitu. Kalau lebih dari mungkin maksimal 7 lah, 7 kata Mm, gitu. Itu paling Karena bagus. bener, karena keterbatasan space ya kalau di koran cetak sendiri kayak gitu. Teman-teman, aku lanjut dulu. Jika buat artikel news atau blog, bagaimana menyusun struktur dan jadwal penulisannya, Kak? Kalau aku boleh bantu jawab ya, Sof, untuk yang ini. Jika buat artikel news atau blog, siap, bagaimana menyusun siap. struktur dan jadwal penulis? Kalau aku strukturnya untuk news sendiri, tadi kan udah sempat dijelasin sama Kak Fitri. Yang penting dari struktur itu memuat kutipan, terus ada narasumber, terus beritanya itu juga di cross check dari dua belah pihak, nggak boleh berdasarkan opini sendiri dari penulis kayak gitu. Untuk struktur beritanya biasanya lebih ke straightforward atau nggak bertele-tele lah, langsung to the point apa yang ingin disampaikan. Sedangkan untuk blog sendiri, untuk teman-teman biasanya yang suka nulis blog, boleh lebih dipanjangin karena kan memang lebih lebih tujuannya lebih ke entertain ya, Sof ya, untuk blog sendiri lebih ke entertain kayak gitu. Jadi bisa lebih panjang. Untuk jadwal penulisannya sendiri bisa disesuaikan dengan jadwalnya teman-teman. Misalnya teman-teman senggangnya di waktu malam ya boleh dipublishnya di malam. Kalau memang teman-teman senggangnya di siang atau sore, kalau untuk di menulis.id, Sofi sendiri nggak pernah ngebatasin ya Sof untuk jam berapanya, seluangnya teman-teman aja, se-free-nya teman-teman aja mau
ngepostingnya kapan kayak gitu. Sofi ada tambahan mungkin? Betul, biasanya kalau versi blog nih teman-teman, eee, bisa di-schedule kan ya Mas ya, Korea. Jadi Benar, ada betul. fitur schedule-nya kalau misalnya teman-teman ingin, naikin artikelnya di waktu tertentu, misal di hari apa, misal habis ini Natal mungkin, terus bikin future soal Natal, terus naiknya pas Natal, bisa di-schedule langsung tapi nulisnya sekarang itu bisa banget kalau di blog, kayak gitu sih. Betul. Oke, sip. Lanjut dulu. Adakah batasan jumlah kata dalam penulisan yang baik? Nah, ini aku mau minta pendapatnya dari Kak Fitri sama Kak Sofi nih, kan beda nih. Ada nggak sih untuk jumlah katanya sendiri kalau dari penulisan media cetak kayak di Jawa Pos itu ada nggak ke apa ya berapa katanya atau ada pembatasannya gitu-gitu? Lebih ke teknis ya? Gimana Kak Fitri? Oke, untuk jumlah kata ini pasti ada ya teman-teman. Kayak tadi kalau untuk hard news kan biasanya cuma cukup 3 sampai 4 paragraf dan setiap paragraf itu biasanya 3 sampai 4 kalimat. Kalau bisa satu paragraf itu jangan lebih dari 4 kalimat. Nanti bakal nggak enak banget gitu untuk dibaca gitu dari segi kita pembacanya ya capek juga gitu. Betul. Nah, kalau total jumlah kata gitu ya, kalau misal hard news paling rata-rata paling minim 350 kata sampai 450 kata lah kalau hard news sama soft news. Beda lagi kalau misal kalian nulisnya adalah features gitu atau in-depth gitu yang emang dia lebih panjang lagi ini untuk paragrafnya juga biasanya 10 paragraf, 12 paragraf itu bisa. Nah, bisa mungkin itu sekitar 700, 800, 900 kata lah kalau yang untuk yang paragraf panjang kayak gitu sih. Oke, itu dari media massa. Kalau dari Sofi sendiri gimana Sof untuk artikel biasanya gimana untuk jumlah kata atau penulisannya? Oke, kurang lebih strukturnya mungkin hampir sama kayak yang di media cetak ya. Jadi Hmm, kalau di blog itu jangan lebih sampai apa ya, satu paragraf tuh nggak boleh lebih dari 4 atau 5 baris, nanti jadi kayak panjang banget gitu. Terus penempatan titik, koma, dan lain sebagainya juga diperhatikan gitu. Terus kalau jumlah kata, kalau future ringan, soal berita ringan, misal tips-tips atau trik doang mungkin sekitar 400-500 tuh udah cukup banget sih, jadi nggak terlalu panjang banget kalau di blog ya Mas. betul. Oke, sip. Aku lanjut dulu. Kak, apakah ketika menulis di blog atau situs berita, autor atau penulisnya harus dijelaskan dan apakah ada pengaruhnya? Mungkin untuk Kak Sofi ya. Kalau dari segi media massa, aku mau nanya dulu ke Fitri nih. Untuk dari segi media massa, perlu nggak sih untuk mencantumkan autor atau nama pena ya? Kalau di media massa itu ya, Fit? Kalau misalnya ini medianya online gitu ya, sekarang kan banyak Mm-mm. nih media online, Jawa Pos juga ada, jawapos.com gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke aturan tiap medianya, karena biasanya ada media yang emang dia harus nyantumin nama si penulisnya. Tapi ada Betul. juga yang dia pakai cara inisial gitu, biasanya pakai 2 atau 3 huruf. Kayak aku kalau di koran itu inisialku LAI, Lai. Itu biasanya nanti wartawan dulu, Lai gitu misal, terus garis miring, editornya inisial editornya siapa gitu. Tapi ada Mm. juga tuh kalau misal di media yang dia cuman menyantumkan editornya aja gitu. Jadi si penulisnya nggak ada. Sebenarnya ini antara penting nggak penting ya, karena kalau Mm-mm. misal ada namanya kan, misal pertanggungjawabannya itu jelas gitu. Oh, si yang nulis sebenarnya ini nih gitu. Kalau misal pakai inisial atau nggak ada nama autornya biasanya kan agak, ini siapa nih yang nulis kayak gitu. Jadi kembali ke medianya masing-masing sih, biasanya punya aturan beda-beda kayak gitu. Betul. Siap. Untuk Mbak Sofi sendiri gimana nih? Oh, sama kalau di kompas.com aku media online kan itu Mm-mm. ditulis namanya justru nggak pakai inisial. Tapi kalau kita ngeditnya tuh kalau di namanya CMS ya istilahnya teman-teman redaksi content management system itu pakai inisial, tetap kita pakai inisial. Kalau inisialku FYA, VYA ya. Itu cuma pas publishnya artikelnya pakai nama asli. Jadi Mm-mm. biasanya orang yang komplain, banyak kan komplain media itu Mm-mm. biasanya langsung nyari search media sosialnya, langsung, "Mbak ini Betul. artikelnya kurang gini, Mas." Itu Langsung di kalau di DM Jawa ya. iya.
Sering banget soalnya, gitu. Bener, oke. Jadi, nggak terlalu beda jauh ya antara media massa dan media online, sama-sama karena itu mungkin bagian dari, apa ya, pertanggungjawaban dari penulis juga ya untuk tulisannya, yang dibaca sama, pembaca, kayak gitu. Oke, lanjut, untuk Kak Fitri nih sepertinya, apakah bahasa jurnalistik itu harus sesuai dengan EYD ya, Kak? Halo? Sebenarnya kalau untuk bahasa kayak tadi ya teman-teman, jurnalistik itu ada bahasa jurnalistiknya sendiri gitu. Sebenarnya nggak jauh beda sama bahasa formal yang ada di EYD atau PWB. Sekarang Mhm. pakainya apa sih, PWB apa EYD ya? PWB ya Oke, kayaknya Mas Yan ya? heeh, Oh, jadi sebisa mungkin kalian kalau nulis berita ya harus pakai bahasa formal dulu gitu, jangan ditambahin bahasa-bahasa yang bahasa anak sekarang ya, bahasa santai gitu. Tapi kembali lagi, media mana yang mau kalian tulis, karena tiap mhm, media punya gaya bahasanya sendiri, gaya selingkungnya sendiri. Bisa jadi di media A dia pakai kosakata apa bahasa gini, ternyata di media lainnya tuh nggak pakai itu, pakai yang lain. Karena kan bahasa ini luas banget ya. Nah, betul, biasanya kalau di koran Jawa Pos, yang bagian copy editor yang membenarkan tadi, itu ada kamusnya sendiri gitu. Kalau kita mmm, wartawan sih nggak megang itu ya. Jadi kalau kita yang penting nulis data selesai, nanti tinggal urusan redaktur sama copy editor ini buat membenarkan kalau misal bahasa kita nggak sesuai dengan gaya selingkungnya si media ini kayak gitu sih. mhm, Jadi nggak perlu terlalu dipusingkan nih pakai bahasa apa. Yang penting bahasa formal aja dulu itu yang paling ini ya mhm. umum gitu. Kayak gitu sih. Lebih mudah dipahami juga ya untuk bahasa formal itu sendiri. Oke, siap. Itu terus Kak, untuk skill melakukan riset itu pembuktiannya lewat apa ya? Terus di CV ditulisnya bagaimana? Makasih Kak. Mungkin untuk Fitri ya ini ya, untuk skill riset itu dibuktiinnya pakai apa Kak? Kayak gitu loh. Karena kan tadi untuk menjadi wartawan kan dibutuhkan skill riset yang kuat. Nah itu mungkin teman-teman masih bingung nih cara untuk membuktikannya kayak gimana? Apakah harus ditulis di CV atau kayak gimana? Sebenarnya nggak perlu dimasukin di portofolio di CV-nya apa ya. Kalau misal kalian ada sih nggak masalah. Cuman gini teman-teman, kalau di media itu kadang ada divisi litbang sendiri. Jadi litbang ini yang biasanya khusus mencari data, kemudian mengolah informasi, riset-riset kayak gitu itu biasanya dari litbang. Nah, kalau Mhm, misal nih kalian ikut apa ya, semacam organisasi di kampus gitu kayak pers mahasiswa, itu ada divisi litbangnya. Nah, di situ mhm, biasanya litbang itu pasti bikin sebuah proyek gitu, kayak mengolah atau melakukan riset. Nah, itu bisa dijadikan portofolio. Tapi kalau mau jadi wartawan umum, itu sebenarnya nggak butuh skill, bukan nggak butuh ya, maksudnya kemampuan risetnya ini yang umum aja. Maksudnya kalian bisa menangkap kalau ada data kayak gini, oh dibacanya kayak gini, diambilnya kayak gini, bukan yang sangat mendalam banget itu nanti beda lagi divisinya di divisi litbang tadi gitu. Yang penting kita bisa apa ya, kalau misalnya kita nulis berita gitu, kadang tuh mhm. ada pakai data-data lah, data statistik, data apa. Yang penting kita baca itu secara umum aja bisa, itu udah oke sih. Jadi nggak yang terlalu harus riset mendalam kayak gimana gitu, nggak juga. Jadi nggak perlu khawatir. Siap, kayak gitu ya teman-teman, semoga menjawab. Aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Adakah tips untuk membuat judul serta paragraf pertama untuk menulis soft news dan features kayak gitu? Mungkin dari Mbak Fitri ya, tipsnya nih. Tips ya sebenarnya kalau untuk Peaches Mhm, balik lagi ya, karena Peaches ini kan dia itu ibaratnya cerpen atau novel tapi dia nggak fiksi gitu, dia berdasarkan fakta dan beneran. Nah, kalau kalian terbiasa baca cerpen atau baca novel atau nggak harus suka nulis cerpen sih sebenarnya, sering baca mhm, buku aja, buku fiksi gitu ya, itu kan secara otomatis kita tuh bakal apa ya, sense of sastranya gitu kali ya. Jadi kayak udah betul. udah mancing bahasa yang lebih enak dan sangat menggugah tuh gimana sih kayak gitu. Kalau untuk lead ini kan yang paragraf pertama tadi, karena features Mhm. kan panjang, jadi lead ini harus bikin nggak cuman kata-katanya aja yang sangat menggugah, tapi gimana kalian bisa membuat paragraf pertama ini bikin orang penasaran untuk lanjut cerita.
Nah, kalau dikasih tips ini sebenarnya agak sulit untuk menjelaskan kalau nggak kita Heeh, praktek sendiri gitu ya, ada topik kemudian, betul. eee, praktek langsung itu lebih enak. Soalnya dulu itu, aku pernah, ini pelatihan nulis feature sama Pak Dahlan Iskan dan itu kebetulan waktu Di pandemi baru awal banget kita dapat tugas buat, nulis features pasien Covid pertama di Malang. Jadi selain kita cari dulu nih siapa yang pertama kali kena Covid di Malang, kemudian lakukan wawancara, nggak sampai di situ harus dibentuk features. Features ini jadi harus gimana bisa menarik banget dan itu lead pertamaku udah beberapa kali, dikasih masukan, dicoret, harus revisi berkali-kali baru nemu kosakata yang enak, yang menggugah gitu. Itu emang butuh waktu yang nggak sedikit heeh, gitu. Itu lebih ke sense aja sih, mungkin kalau kita sering baca, apalagi baca buku fiksi gitu ya, mungkin bisa lebih gampang lagi. Jujur ya teman-teman, ini kalau heeh, dari wartawan-wartawan yang biasanya pegang hard news atau di lapangan, itu kalau Jawas ya, mereka tuh bakal nggak suka banget kalau disuruh ngerjain box nasional. Jadi di Jawas itu di cover depan ada box yang di bawah, heeh, ya itu khusus untuk features. Biasanya ini gantian wartawannya yang nulis. Itu kalau wartawan udah dapet tugas nulis features, itu mereka pasti bakal sambat. Karena eh, lebih susah sebenarnya daripada nulis berita langsung gitu. Apalagi kalau kalian nggak suka baca cerpen gitu, jadi heeh. kosakata sastranya ini kurang gitu. Tapi justru aku sendiri menurutku lebih gampang nulis features kan, karena kita kayak ngarang tapi dikasih fakta, ada datanya, kita tinggal nulis kayak cerita aja gitu, jadi ngalir aja kayak gitu sih. Betul, tipsnya udah cukup lengkap ya teman-teman. Semoga memberikan insight baru. Intinya adalah lebih banyak membaca lagi kayak gitu biar sense of sastranya tadi bisa muncul. Oke, lanjut. Eh ada nggak sih Kak jenis tulisan yang diprioritaskan untuk di-upload di media sosial? Mungkin ini buat dua-duanya deh, buat Kak Fitri sama Kak Sofi gimana nih? Mungkin ini bagian dari portofolio ya. Kira-kira yang cocok nih di-up di media sosial itu tulisannya seperti apa? Kayak gitu. Monggo Fitri Siapa dulu. Fitri dulu monggo. Narasumber utama. Mm-mm. Oke. Berarti ini mau di-upload di sosial media sebagai porto dia ya. Kalau Betul. menurut aku sih ya, konten mana yang harus di-upload adalah kalian pengennya jadi penulis apa gitu. Kalau misal kalian lebih udah dari awal tertariknya di wartawan gitu ya, berarti kan harus banyak-banyak menulis berita, kemudian menguploadnya bisa sekarang kan banyak ya platform nulis berita juga, ada citizen journalism juga, kalian sebagai masyarakat yang non wartawan bisa kalau di tempat kalian ada kejadian atau apa, kalian bisa Mm-mm. menuliskan itu. Sekarang kan lebih gampang gitu ya. Jadi balik Betul. lagi, kalian sebenarnya pengennya ke apa nih? Kalau memang pengen wartawan, ya lebih utamain nulis-nulis berita kayak gitu. Kalau misal emang pengennya jadi freelance artikel mungkin, atau CEO writer, atau mungkin jadi copywriter atau content writer, itu kan beda lagi jenis tulisan yang di-upload gitu. Jadi Betul. portofolionya menyesuaikan apa yang pengen kalian jadiin profesi nantinya gitu. Oke, siap. Dari Kak Sofi gimana nih pendapatnya? Betul, nambahin sedikit. Jadi eh, harus punya atau harus tahu niche ya. Kalau bahasanya teman-teman konten niche atau niche ya, banyak niche dulu kayak Mm-mm. maunya nulis apa, maunya berkarir di bidang nulis apa gitu. Kalau aku misalnya nih aku sendiri seneng banget nulis lifestyle dulu. Aku sering upload tips-tips atau tulisan-tulisan di blog pribadiku maupun tulisan-tulisan jadi kontributor tuh terkait lifestyle, lingkungan sekitar dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi aku kembangin itu tadi sih. Itu aja sih. Siap. Disesuaikan sama kebutuhan dan tujuan dari teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih. Aku lanjut dulu. Cukup lumayan panjang yang ini pertanyaannya. Saya Abdul Aziz dari Bojonegoro. Jadi Halo. kebetulan saya nulis juga artikel populer di IDN Times sejak tahun 2021. Sebenarnya tertarik untuk menulis berita juga, mungkin next time. Mau tanya nih Kak, kadang tuh seringkali saya nggak sengaja ketemu tulisan yang sama seperti yang pernah saya tulis. Jadi semacam diplagiasi gitu Kak.
gimana ya Kak cara mengantisipasi tulisan kita itu diplagiat. Dan yang bikin sebelnya tuh kok ada ya media-media lain bisa meloloskan tulisan hasil plagiat. Mohon izin bertanya apakah di media seperti Jawa Pos itu juga pasti dikurasi dulu Kak tulisan hasil plagiat atau tidak. Dan kalau boleh tahu cara tim Jawa Pos melakukan pengecekannya itu kayak gimana sih Kak? Kayak gitu. Terus kemudian pertanyaan satu lagi, mungkin boleh Kak sharing terkait suka duka Kakak selama menjadi jurnalis di Jawa Pos. Dan sebenarnya penasaran untuk memulai menjadi seorang jurnalis itu harus punya portofolio dulu yang meyakinkan atau bagaimana Kak? Itu mungkin bisa dikasih tips dulu yang plagiasi. Oke, ini sebenarnya sangat umum banget kita temuin ya. Jangankan kita udah jadi wartawan gitu. Aku udah nulis dari kuliah gitu dan beberapa kali kayak nulis di GNFI, kemudian di Kompas Muda dan IDN Times juga pernah. Dan seringkali emang tulisan kita itu dicomot gitu aja Betul. dan namanya diganti. Itu udah hal yang umum sebenarnya. Tapi kalau kalian lihat lebih detail, biasanya ketahuan kok media seperti apa yang biasanya langsung mencomot tanpa dan mengganti si penulisnya gitu. Nah, kalau antisipasi masalahnya adalah kalau kita udah mengupload tulisan di online gitu ya, di internet, di media, itu sangat sulit untuk membuat biar ini nggak dicomot gitu. Meskipun udah di situ udah ada tulisan nama kalian, tapi kan masih bisa aja mereka copy lagi, kemudian diupload lagi di websitenya mereka gitu. Jadi ya gimana ya, jadi ya udah ya, itu gimana lagi gitu. Tapi kalau untuk di javapos.com sendiri itu emang ada redakturnya, ada editornya. Jadi kayak gini teman-teman, biasanya ada media online itu yang dia si yang nulis ini kontributornya itu bukan sebagai pekerja di situ, jadi bukan pegawai tetap gitu. Nah, bedanya adalah kalau misal di javapos.com itu juga terbagi dua kayak gitu. Jadi ada yang memang dia karyawan Javapos tapi masuknya di divisi media online. Ada juga yang dia posisinya adalah freelance. Jadi content creator freelance. Ini yang lumayan biasanya sering kayak mencomot kayak gitu ya. Sedangkan kalau misal dia emang karyawan beneran itu bakal melewati kayak pengeditan, penyuntingan dulu kayak gitu. Detailnya kayak apa kalau ngeceknya ini bukan ngambil dari yang lain, itu aku sendiri kurang tahu ya karena aku bukan di online-nya. Sebenarnya lebih enak kalau kalian nulis di media cetak, media yang bukan di online-nya, karena itu akan sangat mengurangi untuk tulisan kalian dicomot langsung kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Soalnya aku udah beberapa kali juga kayak abis nulis gitu ya di media mana gitu, di media X gitu. Pas ngetik lagi keywordnya di Google ternyata ada tulisanku tapi namanya udah bukan aku gitu. Kayak ya udah gimana lagi ya. Bener. Anggaplah kita sedekah informasi gitu kali ya. Agak susah juga kalau udah masuk ke internet dan mencegah untuk itu nggak diambil gitu. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita aja sebagai pembaca. Kalau misal nggak ada yang ngeklik berita hasil comotan itu, ya nanti kan mereka bakalan hilang dengan sendirinya. Karena kan kalau media online itu dia dapat penghasilannya dari kliknya kita, dari viewers itu, dari iklan-iklan di situ kayak gitu. Oke, untuk Siap. yang kedua tadi apa ya Pak, suka duka ya? Betul, suka duka jadi wartawan kayak gimana tuh? Kalau suka duka di setiap kerjaan profesi pasti ada lah ya. Mungkin kita mulai dari dukanya dulu. Yang pasti kalau kalian jadi wartawan itu jamnya sangat-sangat fleksibel, nggak ada office hour. Kalau misal kita kerja di kantor jadi karyawan gitu kan biasanya berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Setelah itu udah kalian istirahat di rumah, nggak ada urusan kerjaan kayak gitu. Nah, kalau wartawan nggak ada jam kerja pastinya, jadi kalian harus siap 24 jam. Misal yang lain jam 8 pagi berangkat kantor, kalian masih tidur, enak kelihatannya ya, itu mungkin sukanya. Kita masih tiduran sampai jam 10 atau jam berapa. Tapi nanti jam 3 sore, jam 8 malam harus keluar liputan gitu. Sedangkan yang lain udah enak-enakan tidur. Pernah juga kayak misal kalau kita ngeliput acara live yang dia itu di luar negeri atau misal football gitu kan biasanya kalau di sini jamnya jam 1, jam 12 malam Betul. tengah malam gitu ya.
Nah, itu ya untuk wartawannya ya harus standby gitu. Jadi jam 1, jam 12 malam masih kerja. Apalagi kalau misal kalian ngikut media cetak gitu di koran kayak koran Jawa Pos, itu kan pagi itu koran udah harus didistribusikan gitu. Jadi jam kerjanya itu justru malam. Malam itu deadline biasanya jam 10 malam udah naskah semua harus masuk, baru proses cetak dan sebagainya. Jadi justru kerjanya itu malam daripada pagi. Itu mungkin dukanya ya. Tapi kalau sukanya adalah ya itu tadi ya, kita lebih lebih santai gitu loh, karena WFA ya. Jadi untuk wartawan itu nggak pernah ngantor. Karena kalau misal kita ke kantor kan, lah nggak kerja apa gitu kan, pasti kan harusnya nggak di kantor gitu. Nggak dapat berita ya. Bener, jadi work from anywhere, jadi bisa kalian sambi-sambi liburan atau apa, yang penting itunya masih datanya masih kekejar gitu ya. Terus yang kedua adalah kalian punya free pass. Jadi misal nih kalian kan pasti ada ID pers gitu ya. Biasanya pers itu punya akses khusus untuk masuk acara-acara gitu, acara penting, acara musik, acara apa itu gratis ya. Tapi ya kita masuk kan untuk kerja gitu, jadi tetap ada deadline-nya. Cuman akhirnya kita juga bisa menikmati acara itu tanpa harus membayar gitu misalnya. Itu salah satu sukanya juga. Kemudian yang lainnya adalah kita akan banyak banget bertemu sama orang-orang dari berbagai background, nggak cuman yang dia punya jabatan tinggi, orang-orang penting, tapi juga orang-orang di pinggir jalan dan lain sebagainya. Dan itu cukup pengalaman yang cukup apa ya? Jadi koneksi pun bakal sangat luas gitu. Itu pastinya ya kayak gitu. Kemudian apalagi ya untuk satu lagi dukanya adalah wartawan itu sangat-sangat susah untuk libur dan cuti, karena kalau misal kayak, hari apa ya, hari besar gitu ya, yang lain kan pasti ada cuti, ada libur, misal Natal atau Lebaran. Wartawan kan nggak mungkin libur ya, kan beritanya tetap jalan gitu, apalagi yang wartawan TV gitu, yang harus report langsung gitu dari lapangan misalnya. Nah, kita harus on duty gitu. Jadi nggak enaknya ya itu tadi, cuman ya kalau misal kalian suka pekerjaan yang bisa dikerjakan dimanapun gitu WFA, mungkin wartawan bisa salah satu yang cocok gitu. Kemudian yang lain lagi adalah karena kita nulis ya, nulis itu kalau misal kita kerjaan yang lain capek gitu ya atau kerja fisik, kita kan bisa pijet atau tidur istirahat. Ini mungkin teman-teman yang freelance artikel juga akan merasakan, karena kalau kita nulis itu kan yang dipakai kan kita mikir ya, kalau misal kita udah stuck gitu, terus lagi capek banget nggak bisa nulis gitu, nggak mungkin otaknya dipijet gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang jadi salah satu suka dan duka sih, kayak gitu. Betul. Banyak ya suka dan dukanya karena kan memang beragam profesi, beda-beda juga suka dan dukanya. Itu teman-teman semoga menjawab ya dari Mas Abdul Aziz dari Bojonegoro. Oke, lanjut dulu. Izin bertanya, saya Ilma Ilma Purnomo nanya ke Kak Fitri. Kak, betulkah jurnalis harus menulis puluhan artikel per hari? Ada teknik atau tips dan triknya enggak Kak, biar Kak bisa menulis banyak dalam sehari kayak gitu? Oke. Itu. Ini yang biasanya nulis sampai berpuluh-puluh, berbelas-belas itu adalah mereka yang nulis untuk media online. Yang masuk kategorinya adalah konten kreator tadi ya, yang aku sebut, atau freelance nulis tadi. Itu kenapa kadang kita sering menjumpai kayak tulisan yang diplagiasi atau dikopas dengan seenaknya, ya karena mereka ada tuntutan untuk menulis sebanyak itu sehari. Bahkan temanku yang jadi wartawan online di media apa ya, online gitu, dia harus nulis sehari itu hampir mau 20 tulisan dan sampai beneran nggak bisa makan, nggak sempet dan sebagainya. Itu minusnya sih kalau kalian di media online, karena harapannya di media online itu kan cepet-cepetan menyebarkan informasi ya. Jadi kebanyakan berita yang ditulis adalah hard news, yang dia paragrafnya dikit-dikit dan kadang nggak detail. Beda lagi kalau misalkan jadi wartawan koran. Wartawan koran itu sehari cuma nulis 3 tulisan. Itu kadang juga 2 atau sampai 3 tulisan, tapi tulisannya adalah harus lebih detail dari berita yang ada di media online, karena kita punya
waktu untuk menerbitkan itu sebagai untuk mencari lagi nih data-data yang lebih lengkap. Jadi itu kenapa kadang, eee, berita yang di online dan di media cetak itu berbeda, kayak gitu. Jadi kalau misal kalian jadi wartawan online kemudian dapat, tugasnya sehari harus nulis 10 tulisan kayak gitu, itu sebenarnya kalau tipsnya ya, nggak usah dibikin terlalu serius, karena juga sebenarnya nulis 10 per hari itu kurang manusiawi. Jadi kalian bisa, menyadur, tapi menyadurnya itu bukan langsung kopas tulisan orang secara langsung terus ganti nama kalian, itu jelas nggak boleh. Tapi bahasakan dengan kalimat kalian, kemudian kalau memang ada kutipannya itu bukan kalian yang mewawancara, ya kalian harus menuliskan media yang kalian sadur. Misal kutipannya kalian ambil dari Kumparan gitu, ya kalian tulis mengutip dari Kumparan gitu. Jadi itu juga, menghargai media yang kalian ambil juga ya, tapi sebenarnya ya kalau, bisa ya nggak boleh ya menyadur-menyadur kayak gitu ya, mungkin dibahasakan lagi lah, jangan langsung dikopas. Kalau emang betulan sampai berpuluh-puluh atau berbelas-belas tulisan sehari ya, karena itu juga nggak mungkin orang bisa nulis sebanyak itu dalam sehari, kalau nggak, baca-baca atau ngambil-ngambil gitu. Betul, setuju banget. Oke, lanjut dulu. Kak, kalau riset biasanya di mana? Mungkin ini riset ya, untuk riset pasti berbeda-beda. Mungkin dari Kak Sofi nih, gimana kalau riset biasanya di mana untuk riset artikel atau mungkin teman-teman pengen nulis di menulis.id terus masih bingung nih risetnya kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri pribadi, untuk, kerjaanku sendiri risetnya dari media online, tapi media online-nya luar, website luar negeri, atau juga bisa dari rilis teman-teman jurnalis karena kita beda ya, content writer sama jurnalis beda. Jadi, sumberku juga bisa dari risetnya dari teman-teman jurnalis juga gitu. Terus bisa juga dari apa ya, jurnal atau, pengalaman sendiri, pengamatan sendiri kayak gitu sih. Karena aku teknik banget, soal teknologi jadi biasanya lebih ke tutorial atau coba-coba sendiri gitu. Terus kalau di menulis ID aku bebasin sih teman-teman risetnya dari manapun, tapi kalau bisa jangan, di media online Indonesia kayak IDN Times, terus kayak, ya pokoknya yang Indonesia, lokal lah, nanti takutnya kedeteksi plagiat. Jadi khawatirnya kayak gitu sih. Jadi misal pun, terpaksa nih mau ke media online karena sumbernya hanya misalnya hanya di jawapos.com misal gitu, Hmm. sangat dianjurkan untuk diparafrase, dielaborasi lagi, sama tetap dicantumin kalau misalnya sumber utamanya dari sana, kayak gitu sih. Siap, cukup lengkap juga jawabannya. Mungkin dari Kak Fitri gimana Kak? Kalau di media massa biasanya risetnya, proses risetnya untuk menulis itu yang seperti apa? Itu bagaimana? Sebenarnya nggak jauh berbeda sih sama yang diomongin Kak Sofi tadi ya. Kita juga Mhm. kalau misalnya mentok tadi nggak dapat ide atau apa gitu, biasanya kita dapatnya ya dari media lain, tapi emang bener banget kata Sofi, hindari lihat dari media lokal, harus, mending ya, paling bener adalah lihat dari media luar, itu masih masih oke lah kalau misal kalian cari riset-riset bahan di situ gitu. Kemudian, eee, selain itu juga dapat dari press release juga, biasanya kalau kalian udah, eee, lama gitu jadi wartawan, kemudian, email kalian ini akan banyak dimintai sama teman-teman, apa, humas gitu ya, biasanya buat mengirimkan rilis-rilis, itu bisa jadi salah satu bahan dan riset juga. Nah, kalau misal kalian nulisnya untuk berita gitu, tergantung juga nih kalian nulisnya berita untuk halaman apa, kalau misal untuk halaman yang, butuh data-data gitu ya, kayak misal di statistik atau apa, bisa ke BPS atau apa, minta riset gitu-gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke, apa namanya, apa yang mau ditulis sih, kayak gitu. Atau bisa juga lewat sosial media, Twitter, Instagram, itu juga cukup membantu juga sih untuk riset-riset, Siap, itu ya teman-teman. gitu. Semoga memberikan insight baru untuk risetnya mulai dari mana. Aku lanjut lagi untuk Kak, ada tips apa enggak mengenai cara belajar SEO itu belajarnya mulai dari mana ya? Jujur Li, saya bingung mau belajar dari mana kayak gitu. Kak Sofi mungkin? Oke, berdasarkan pengalamanku sendiri, sebenarnya, belajar SEO itu bisa mulai tetap dari nulis dulu.
Dulu aku sendiri juga nggak ngerti SEO, terus apa itu keyword nggak ngerti, tapi, mulai nulis dulu nanti lama-kelamaan kita ngerti tuh awal-awal apa sih keyword atau keyword utamanya kayak gimana, risetnya kayak gimana. Jadi biasanya mulai nulis dulu, terus kita diskusi sama klien atau diskusi sama, editor kita, pasti akan dibimbing sih. Nanti kita juga pasti penasaran sendiri gitu loh, cari-cari kan ilmunya kayak, keyword tuh apa, gimana risetnya, terusnya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin Mas Fahri juga bisa namain pernah nulis juga SEO? Bener. Oke, aku mau nambahin juga untuk SEO ya teman-teman dari kalau pengen belajar SEO mulai dari awal itu bisa belajarnya dari wpclub.id juga. Kebetulan kami nanti sering untuk mengadakan webinar juga, terus ada komunitas Telegramnya juga. Kalau teman-teman di sini yang mau join dan belajar di sana bisa langsung ngefollow wpclub.id di Instagram. Nanti untuk link Telegramnya akan disampaikan setelah ini di lewat Instastory kayak gitu. Nanti teman-teman bisa langsung join di sana, terus diskusi juga bareng sama di sana bakal ada praktisi SEO, bakalan ada SEO content writer juga. Jadi teman-teman yang masih belajar bakal dikasih guideline untuk gimana sih caranya untuk belajar SEO. Nah, kebetulan juga di wpclub.id udah ada juga artikel-artikel yang ngebahas tentang SEO, baik SEO content writer, SEO spesialis. Nah, kebetulan kemarin yang dari webinarnya Sofi juga ya, yang kemarin juga udah ada artikelnya dan bisa dicek di wpclub.id/webinar, sorry, kayak gitu. Oke, itu dulu. Lanjut, Kak boleh minta tolong kasih gambaran beban kerja menjadi news atau content writer itu gimana Kak? Etiknya yang sampai gimana sih? Makasih kayak gitu. Aku mau mulai dari Kak Fitri dulu. Untuk beban kerjanya sendiri Kak sebagai wartawan media cetak itu yang kayak gimana sih? Mungkin teman-teman pengen tahu nih gambarannya, etiknya kayak gimana kayak gitu. Monggo Kak. Oke, kalau untuk hektiknya ya, biasanya hektik tuh kalau mendekati deadline, jujur ya. Gini, kalau misal untuk, apa namanya, di koran atau dicetak kayak tadi yang bilang, karena dia pagi udah harus didistribusikan gitu, jadi malam itu harus deadline-nya itu, gini, kalau Jawa Pos itu dia ada 2 jenis, jadi koran Metropolis. Metropolis itu, Surabaya Raya, melingkupi Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya. Kalau nasional itu yang seluruh Indonesia. Jadi biasanya deadline-nya untuk Metropolis itu jam 6 sore, itu naskah udah harus dikirim ke redaktur. Kemudian untuk nasional biasanya jam 8 atau 10. Nah, karena jam 6 sore ini kan masih sangat sore ya teman-teman, sedangkan mungkin aja di jam 7 atau jam 8-nya ada kejadian gitu. Sedangkan kan kita koran kan berarti memberitakan besoknya gitu. Jadi hektiknya adalah ya itu tadi, kalau misalnya nih kalian udah nulis, udah disetujui, udah ngirim, karena udah deadline juga jam 6, ternyata di jam 8-nya itu ada berita yang lebih heboh gitu, yang lebih besar, berarti kalian harus siap. Biasanya redaktur akan langsung kontak dan untuk ganti tulisan saat itu juga. Jadi kayak yang aslinya kalian udah bisa istirahat nih, jadi harus nulis lagi dan tulisan yang tadi sia-sia gitu, kayak, "Hah, nggak jadi nih," gitu, udah effort gitu kan, gitu. Kemudian yang paling susahnya lagi adalah karena koran itu kan kayak sehari ini kita cari jam 6 deadline, besok terbit kayak gitu terus. Sedangkan narasumber itu kan nggak selalu bisa saat itu juga gitu, bisa jadi narasumbernya itu baru bisa hari Selasanya atau hari Rebonya. Jadi kayak nyari narasumber ini juga termasuk salah satu beban juga gitu. Gimana kalian dapat narasumber yang bersedia cepet-cepet buat ditulis gitu, apalagi belum tentu nih narasumber udah oke, tiba-tiba di waktu yang dijanjikan gitu mendekati, "Sorry ya Mbak, mendadak nih harus terbang," gitu. Berarti kalian kan harus segera cari narasumber lain sebelum deadline itu datang gitu. Belum lagi kalau misalnya nih aku pernah tuh jam 2 siang itu belum nemu topik yang berita yang mau tak tulis, padahal deadline-nya jam 6 sore kan. Jam 2 siang ke jam 6 sore itu kan juga lumayan pendek kalau bagiku, karena belum dapat berita yang mau ditulis, tentu narasumbernya aku juga belum dapat nih siapa yang mau tak tulis gitu, sedangkan kita kan butuh kutipan dan lain sebagainya. Jadi itu cukup sangat, apa ya, memicu adrenalin, "Aduh ini gimana?" Gitu. Belum lagi kalau misal karena kita nulisnya kan sehari 3 tuh. Misal yang tulisan yang pertama ini kalian lagi mengikuti rapat koordinasi,
badan mana gitu ya, misal kayak kemarin tuh aku ikut Rakordanya BPS Jatim gitu. Sedangkan, untuk beritaku yang kedua tulisan itu belum dapat dan rapatnya ini ternyata sampai jam 1 siang gitu. Berarti kan di sini kalian harus di selama rapat tuh udah nggak bisa konsen gitu, harus nyari apa lagi di tulisan yang belum, kayak gitu. Itu juga salah satu, yang bikin, apa ya, yang bikin cukup mikir juga dan tertekan gitu kali ya. Gitu sih teman-teman. Kalau happy tuh biasanya aku paling happy hari Sabtunya, karena Sabtu itu aku harus nulis sampai 10 tulisan bisa, tapi itu bisa dicicil karena itu untuk weekend ya. Weekend ini kan lebih soft news, jadi bisa aku cicil, apa namanya, wawancara pas hari Selasanya atau Rebonya, tapi terbitnya hari Minggu itu. Karena nggak semua narasumber bisa cepat, biasanya ada yang baru bisa semuanya tuh wawancara di hari Jumat. Jadi di hari Kamis nih kalian nggak bisa nyicil, di hari-hari sebelum Jumat nggak bisa nyicil kalau belum dapat bahan gitu. Atau kalau nggak gitu biasanya kalau, liputan untuk halaman musik misal, konser itu kan rata-rata malam ya teman-teman. Kadang selesainya itu jam 10, jam 11 malam, sedangkan kita jam 8, jam 9 tuh udah harus ngumpulin naskah gitu. Jadi waktu konser itu kalian sambil ngetik gitu, yang lain nyanyi-nyanyi joget, kalian HP-an gitu ya sambil ngetik. Jadi cukup ini juga, kadang selain musik ya mungkin acara-acara yang di jam-jam deadline gitu, di jam 6 sore, jam 7 sore gitu, itu acara kan selalu ini ya, selalu molor gitu ya biasanya. Sedangkan redaktur udah, "Ayo naskahnya mana nih, naskahnya mana?" Padahal nih acaranya belum dimulai, apa yang ditulis gitu. Jadi itu juga cukup bikin, Deg-degan. riweuh sebenarnya ya. Siap. Gitu sih Kalau kurang dari lebihnya. Oke, kalau dari Kak Sofi sendiri gimana Kak untuk hektiknya kalau nulis online tuh kayak gimana sih? Agak beda nih sama Mbak Fitri, Kak Fitri tadi. Kalau Kak Fitri Mhm, dikejar deadline, kalau kita sebenarnya kan lo apa ya, soft news itu panjang ya, nggak ada deadline apapun ya. Cuma Eee, dukanya dulu nih, dukanya itu kalau riset keyword itu juga kita perlu tool yang mungkin berbayar, tapi kita nggak bisa akses atau gimana. Terus mhm, atau mungkin kita masih, apa ya, topiknya cari-cari, keyword utamanya apa itu bingung, atau kita, apa ya namanya, writer's block ya namanya. Kalau kita mhm, cari ide-ide sulit sulit apa ya, nulis apa lagi ya, karena itu tadi kan kalau, kita itu nulisnya di satu apa, kanal dan itu tiap hari kita ketemu, terus udah nulis ide ini ternyata kemarin atau, beberapa bulan yang lalu udah ditulis dan masih di, page one jadi kayak, ya susah lah nyari idenya kalau dukanya itu kalau seorang, content writer gitu. Terus juga, mungkin agak pressure-nya ke ini ya, tuntutan untuk page views. Ya namanya media online, jadi pasti ada kayak, tuntutan page views harus berapa ribu, ratusan ribu, dan lain sebagainya gitu. Tapi menurutku lebih agak fleksibel sih dan kalau misalnya sukanya itu tadi fleksibel, terus, kita lebih, apa ya, nggak kekejar deadline, terus, mmm sumbernya bisa bisa dari mana aja, maksudnya nggak harus wawancara kayak jurnalis, kita pakai, media-media lain juga bisa gitu, jadi lebih fleksibel aja gitu. Kayak gitu sih, Mas. siap. Siap, siap menjawab sekali. Aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya lagi, Kak Sofi, soal komunitas menulis.id. Kewajiban anggota di komunitas ini apa aja ya? Untuk anggota grup redaksi, apakah harus posting tulisan tiap hari beberapa waktu? Kalau posting di situs menulis.id, boleh di backlink ke website pribadi. Terakhir, apa aja benefit yang bisa didapat anggota? Terima kasih banyak, Kak. Oke, makasih. Terima kasih Kak Ilma. Kalau Mhm, misalnya kewajiban anggota komunitas ini tuh sebenarnya kewajibannya fleksibel lah ya. Tapi kita punya 2 grup namanya non redaksi sama redaksi. Kalau Kak Ilma mau ke nulisnya atau mau aktivitas nulisnya berarti ada, tuntutan untuk seminggu sekali nulis, tapi itu juga disesuaikan lagi sama Kak Ilmanya. Mungkin 2 mhm. minggu sekali atau 2 minggu 2 kali itu fleksibel banget. Yang penting, eee apa ya, kirim-kirim tulisanlah sebisa mungkin gitu, yang penting berproses, yang penting berkegiatan gitu. Jadi nggak silent silent apa ya, silent member aja gitu. Kalau mau pengen jadi silent member, kalian mah bisa masuk ke non redaksinya, itu biasanya kita lebih general diskusinya atau kita sekedar sharing-sharing soal event atau freelance dan lain sebagainya gitu.
Terus, apalagi tadi oh bisa di-backlink ke website pribadi bisa banget, bebas, bener-bener bebas menurut saya. Jadi bisa di-backlink atau bisa di-share apapun itu atau Ailma pernah nulis di blog lain, terus atau ditulis lagi di Menulis ID, boleh banget gitu. Tapi kalau misalnya pernah nulis di Menulis ID tapi di-sharing ke, media atau blog lain, nggak bisa. Jadi kita sebaliknya gitu. Kalau misalnya Kak Ilma pernah nulis di Tumblr atau di mana bisa di-kopas aja ke Menulis ID terus dikasih sumbernya gitu. Terus terakhir benefit yang bisa didapat, benefitnya sih mungkin nggak langsung ya, jadi jangka panjang. Jadi bisa, dapat relasi ya, namanya komunitas pasti, untuk mengumpulkan, teman-teman yang punya minat dan passion sama. Terus nantinya Hmm, pasti insya Allah kita bakal, ngadain sebulan sekali mungkin kelas ya Mas Feri ya, kelas-kelas nulis dari betul. beberapa narasumber yang emang Offline mungkin ya, biar offline lebih seru. mungkin, heeh, kalau misalnya teman-teman di Surabaya, di sekitarnya, insya Allah kita usahakan untuk bisa offline karena Hmm, ya namanya ketemu langsung pasti beda kan. betul. Pasti beda, Silaturahmi heeh, secara langsung ya. Nanti silaturahmi, bisa heeh. bareng sama Kak Fitri juga ya. Kayak gitu. Betul. Jadi insya Allah kalau misalnya memang ada kesempatan kita adain offline, sebulan sekali atau beberapa bulan sekali gitu, tetap Hmm, harus ketemu kayak gitu. Terus, ada juga challenge kecil-kecilan, mungkin ada event-event lomba kecil yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada hadiah-hadiah buat ngopi-ngopi atau betul. apa pun itu Betul. bisa Di kayak gitu sih. benar tinggal ditunggu saja ya Betul. surprise-surprise-nya nanti kayak gitu. Kayak gitu Oke, Kak Deni. siap. Terima kasih Kak Sofi dan semoga menjawab ya Kak Ilma Purnomo. Aku lanjut dulu. Eh, Kak, kalau semisal kita buat tulisannya sumbernya dari beberapa tulisan yang ada di media online. Misalnya kita ngambil part dari media A, terus part B ngambil dari media B, terus kita paraphrase dengan kalimat baru. Apakah itu termasuk plagiat? Mungkin bisa dijawab dari Kak Fitri kalau dari segi media cetak apakah masih bisa ditoleransi yang seperti ini atau kayak gimana, Kak? Oke, kalau di Mm, media cetak ngambil kayak gitu jelas nggak boleh banget. Karena kalau di media cetak itu lebih ketat lagi aturan nulisnya. Mungkin kalau misal di media online itu masih bisa lah, asal kalian tetap mencantumkan tadi. Tapi kalau di media cetak itu bisa paling cuman satu atau dua ngambilnya, dan itu nggak boleh dari media lokal lagi-lagi. Jadi harus dari media berita luar. Biasanya ini kayak lebih seringnya itu untuk rubrik fashion gitu ya. Itu biasanya kayak misal nih kita ngambilnya dari Harper's Bazaar atau dari apa gitu, dari mana sih biasanya ya? Itulah, itu mm, cara penulisannya adalah di bawah itu yang tadi kayak inisial si wartawan, sebelum inisial si wartawan itu biasanya medianya ditulis di situ. Jadi misal ngambil dari Harper's Bazaar, kita tulis si nama medianya, baru nama wartawan, baru nama editornya. Kalau di media cetak kayak gitu sih. Mungkin kalau di media online bisa lebih bebas lagi untuk mengambil dari media-media lain, tapi sekali mm. lagi tetap harus dicantumkan tadi ya medianya apa. Misal melansir dari jawapos.com gitu atau melansir dari Tempo atau melansir dari Kompas gitu, itu harus tetap disebutkan gitu. Tapi idealnya sih kalau misal melansir gitu untuk media online juga jangan ngambil dari banyak media langsung gitu, karena nanti kan nggak enak juga ya bahasanya, melansir ini, melansir itu, melansir ini gitu. Salah satu aja gitu ya, mungkin paling lengkap atau apa gitu. Terus kalian parafrase tulis melansir dari media mana kayak gitu sih. Betul. Kak Sofi ada tambahan untuk part-part ini? Pengambilan dan paraphrase mungkin? Ya kurang lebih sama sih, tadi dielaborasi lagi tetap, diparaphrase, terus, kalau misal memungkinkan di hyperlink, bisa tuh di hyperlink, kalau sesuai syarat dan ketentuan medianya, kayak kayak gitu sih. Itu aja Mas Fahri, Oke, siap. Aku lanjut. Kurang dua lagi nih. Tetap semangat kan nih? Oke, tinggal dua lagi. Jika menulis di media atau platform online, apakah banyaknya gambar atau ilustrasi mempengaruhi tulisan ya, Kak? Mungkin dari Kak Sofi, sorry, banyaknya mhm, banyaknya gambar atau ilustrasi apakah mempengaruhi untuk banyaknya penulisan? oke, kalau di media online sih banyaknya gambar dan ilustrasi
Ya, mempengaruhi karena kita, berkait atau rumahnya kan website ya, teman-teman. Jadi website itu juga harus, dipertimbangkan juga SEO-nya. Kalau gambarnya gede, terlalu banyak ukurannya, itu benar-benar harus dicek lagi karena beberapa media atau website itu memang mengharuskan gambarnya atau, apa ya, ukurannya itu sekecil mungkin atau harus dikompres dulu biar loading websitenya itu lebih lancar. Nah, karena loading website itu juga mempengaruhi SEO, loading websitenya lama juga nanti, bounce rate ya, Mas, ya. Mhm. Jadi kayak, orang cuma tengok sebentar atau males nunggu akhirnya nggak jadi baca artikel kita gitu. Jadi pengaruh banget ilustrasi dan gambar. Terus, yang idealnya sih kalau di blog itu gambar A atau gambar satu, bagian pertama itu harus tetap satu, terus kalau misalnya ada poin-poin, misalnya 5, boleh kasih 5 tapi bener-bener dicek dulu, ukurannya, terus kalau misalnya nggak memungkinkan, kasih 3 gambar dalam satu artikel sih kalau aku ya, versiku itu kayak gitu. Oke, kalau di media massa gimana, Kak Fitri? Apakah gambar itu tuh mempengaruhi atau kalau di media online kan bisa ngambil gambar, kalau di media cetak atau media massa gimana untuk peraturan gambar itu sendiri atau foto ya? Oke, kalau ini ngomongnya di koran ya berarti ya. Kalau foto Mhm. di koran itu, kita setiap wartawan, tiap liputan itu pasti didampingi satu fotografer gitu. Jadi foto urusan gambar, foto itu udah urusannya si fotografer nih kayak gimana. Jadi kalau di koran hampir sama kayak di media tadi yang kayak Sofi sebut, ada gambar A atau gambar utama yang akan lebih besar daripada gambar di berita-berita yang lain gitu. Untuk menentukannya kayak gimana itu biasanya dari redaktur juga sih, yang penting kita bertugas nih ditemenin fotografer, udah urusan foto biar urusan fotografer kita fokus ke meliput, mewawancara, dan menulis tadi aja sih sebenarnya. Kalau mungkin, di foto di media online mungkin juga hampir mirip ya kayak yang Mhm. dibilang Sofi, karena seringkali kalau kita misal mau baca berita di website gitu, kemudian ada banyak gambar dan ternyata gambarnya itu lumayan gede gitu kali ya ukurannya. Akhirnya kan loading lama banget dan itu udah gak mood baca kan akhirnya. Jadi mungkin pengaruh juga di situ gitu sih. Betul. Terima kasih. Aku lanjut dulu. Kak, ini lebih ke diskusi ya sepertinya untuk pertanyaannya satu ini. Kak, dengan perkembangan teknologi saat ini, apakah peminat media cetak masih banyak? Aku merasa kayaknya dari cerita Kak Fitri lebih manusiawi jadi jurnalis media cetak. Tapi banyak yang bilang media cetak udah mulai tergerus media online. Menurut Kakak gimana dengan pandangan ini? Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan yang akan selalu ada gitu tiap aku Betul. mengisi kelas jurnalistik ya teman-teman. Emang Ah, kalau kita lihat emang sekarang kan udah arahnya itu online gitu ya. Semuanya serba pakai teknologi. Sekarang kalian baca berita di HP, di media sosial pun udah bisa gitu, nggak harus lewat media online di websitenya kayak gitu. Tapi menurut aku gimana pun peminat media online dan media cetak itu akan selalu ada gitu. Kenapa? Karena eh, yang di online itu sama dicetak itu sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kayak misalnya nih, yang kalian baca di online saking banyaknya media online itu di website, kalian kan kadang bingung tuh, ini mana berita yang benar, berita yang hoax, kemudian ada yang berita cuman menyadur-menyadur aja, kopas-kopas, comot-comot aja gitu. Dan sekali lagi karena media online itu cepet-cepetan mengupload, biasanya informasi yang diberikan itu nggak begitu detail gitu karena harus buru-buru gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di koran itu akan isinya juga lebih berbeda, lebih detail dan biasanya untuk peminatnya pun ada sendiri gitu aku nyebutnya karena gimana pun kayak kita baca buku atau novel gitu ya, buku fisik sama buku digital itu kan pengalaman membacanya tuh beda gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang suka lebih ringkas baca digital nih, tapi ada yang suka yang bisa megang langsung bukunya, kertasnya kayak gitu. Jadi tetap tetap apa ya, tetap punya peminatnya masing-masing dan kalau misal nantinya akan tergerus, emang beberapa media cetak gitu, koran udah ada yang berhenti total dan mereka akhirnya
stop gitu, nggak cetak lagi. Ini tinggal gimana si medianya ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Kayak misal di Jawa Pos sendiri selain cetak, dia kan emang punya jawapos.com yang di website itu. Kemudian kita juga punya koran digital, jadi bentuknya koran tapi bisa kalian baca digital. Kalau yang digital ini berbayar sih biasanya. Ini Tempo kan juga punya gitu ya, koran digital. Sekarang koran-koran cetak juga mereka lebih ingin ke digital tadi. Jadi kalau misal dibilang pengen nih jadi wartawan koran, soalnya lebih jatah nulisnya lebih dikit, tapi nanti masa depannya gimana, Kak? Kalau masa depan kan kita nggak ada yang tahu ya. Jangankan kalian Betul. jadi wartawan koran, kalau kalian di perusahaan apapun, kita nggak tahu tuh 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan perusahaan ini apakah tetap survive atau bisa jadi startup aja ya, itu kan udah banyak yang Gulung berhenti gitu. tikar. Gulung tikar juga, jadi nggak ada yang tahu juga masa depan kayak gimana sih sebenarnya. Kalau Jawa sendiri, alhamdulillah sampai saat ini sehari itu masih 800.000 eksemplar cetaknya, kayak gitu. Tapi emang ada penurunan, cuman ya masih masih apa ya, masih hitungannya masih oke lah ya. Dan ini tinggal gimana si media ini mau bikin korannya itu lebih menarik, kayak yang dari rubrik-rubrik yang disajikan mungkin jadi yang berbeda sama yang disajikan di online kayak gitu itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan kayak gitu sih teman-teman. Betul. Kalau dari Kak Sofi mungkin ada pendapat Kak atau mau nambahin nih terkait dengan media cetak? Apa ya? Iya sih, kalau semakin ke sini emang media cetak itu emang agak tergerus sama media online ya. Tapi bener kata Kak Fitri, kalau aku pribadi ya teman-teman, media cetak itu kualitasnya mungkin lebih lebih baik dari media online, karena media online biasanya emang ngejar apa, peak views dan lain sebagainya, sehingga data-data yang disampaikan juga kadang kurang lengkap dan lain sebagainya. Itu juga balik lagi ke orang-orangnya juga sih. Pasti saat ini pasti masih ada banyak lah bahkan orang-orang yang masih stay untuk media cetak atau baca pembaca setiap media cetak itu. Kalau aku sendiri emang lebih seneng ke cetak ya, kayak baca buku lebih enak ke cetak daripada digital kayak gitu sih. Jadi juga pasti perusahaan tuh pasti juga akan terus mengembangkan sih, kayak sekarang Jawa Pos mungkin dulunya cetak aja, sekarang mungkin ada jawapos.com dan lain sebagainya, pasti udah mulai beralih tapi tetap jalan sama-sama kayak gitu. Betul, saling melengkapi juga untuk media cetak dan media online. Nah, tinggal teman-teman aja lebih sukanya mana kayak gitu. Tinggal teman-teman yang milih. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir nih buat Kak Sofi dan Kak Fitri ya. Izin bertanya Kak, ada saran situs web gratis nggak sih Kak untuk bangun portofolio di bidang jurnalistik selain citizen jurnalis yang disebutkan oleh Kak Fitri tadi kayak gitu? Mungkin dari Kak Fitri, kalau apakah ada saran untuk situs web gratis ya untuk nge-build portofolio? Gitu. Oke, yang ini kita bisa ngirim dalam bentuk berita gitu kali ya, yang Betul. gratis. Hmm. Kalau setahu aku nih ya, kalau aku dulu tuh paling sering di Harian Surya. Dia kan ada cetaknya, ada online-nya ya teman-teman. Di situ dia Hmm. punya salah satu rubrik namanya Citizen Journalism tadi. Jadi kalian bisa menuliskan kayak kegiatan, reportase apapun, berita tentang apapun, itu bisa kalian tuliskan terus kirim ke Harian Surya tadi, dan itu nanti bakal, kalau misal tulisannya lolos redaksi gitu ya, itu bakal terbit di cetak sama online-nya. Tapi kalau misal nggak lolos, nanti bakal di email kayak direvisi gitu loh, kayak ini kayaknya kurang gini deh gitu. Biasanya dari redakturnya ada kayak gitu. Aku dulu cukup sering nulis di sana untuk apa namanya, selain untuk portofolio, biasanya mungkin teman-teman yang kuliah punya kegiatan gitu ya, mungkin komunitasnya atau di BEM atau apa, terus pengen biar kegiatannya itu masuk koran atau masuk media gitu, bisa coba di Harian Surya. Aku cukup lupa sih, saya udah lama nggak nulis di situ. Itu kayak mereka ada, mungkin bisa dicari di Google ya, cara kirimnya lewat email apa. Kemudian di situ juga udah ada keterangan harus berapa kata, itu ada di situ juga semua. Kalau selain itu paling sering yang gratis itu mana ya? GNFI itu juga bisa sih. Kalau GNFI ini kan dia itu kadang semi artikel juga semi berita, tapi berita juga bisa, artikel juga bisa kan kalau GNFI itu. Kayak kalau misal kalian mau nulis beritanya ya harus ada kutipan dan lain-lain kayak tadi gitu. Itu juga cukup
membantu sih karena gratis juga dan kalian akan dapat kayak masukan gitu dari si kuratornya kalau misal tulisan kalian ini kurang ini loh gitu sebelum terbit. Selain itu apalagi ya, mungkin Mojok juga bisa ya Kak Sofi, Mojok, Kompas itu, kemudian kalau Jawa Pos sih untuk saat ini emang nggak menerima tulisan berita dari luar, jadi emang wartawannya yang nulis sendiri gitu. Kalau di Jawa Pos sendiri cuman menerima opini sama karya sastra kayak cerpen gitu-gitu, puisi itu masih bisa dikirim. Tapi ya itu tadi ya kalau misal kalian ngirimnya itu di media gratis gitu, ya jangan langsung berharap akan dapat feedback uang atau apa ya, karena kita niatnya di sini kan bangun portofolio dulu nih biar ada portofolionya. Mungkin nanti Kak Sofi bisa menambahkan platform-platform yang lain mungkin lebih tahu. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Dilanjut langsung Kak Sofi, monggo Kak. Yap, bener banget. Aku juga barusan dengar dari Kak Fitri ya, Harian Surya teman-teman kalau versi berita bisa kirim ya ternyata ya Kak Fitri ya. Terus juga aku juga rencananya nih di menulis idea aku kasih khusus kanal liputan, apalagi kalau liputan-liputan soal budaya, sastra, dan barusan aja aku dapat undangan liputan juga atas nama menulis ID di salah satu pentas seninya teman-teman Unair. Jadi mungkin aku bisa nulis di sana untuk jadi pemantik teman-teman untuk nulis artikel berita lainnya kayak gitu. Terus Mojok itu juga bisa. Kalau aku kan jarang ngirim-ngirim artikel berita, jadi mungkin bisa coba tuh Harian Surya. Terus apalagi tadi GNFI, terus menulis ID boleh. Terus bisa juga kalau pengen ya nggak apa-apa sih blog pribadi juga nggak masalah ya Kak Fitri ya. Kayak gitu sih Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ini cukup cukup apa ya? Interaksinya cukup bagus ya Kak Sofi dan Kak Fitri untuk malam hari ini. Teman-teman juga cukup banyak yang nanya, total ada 20-an pertanyaan. Kita udah running bareng-bareng. Terus untuk mungkin kita udah menuju ke akhir acara ya Kak Fitri dan Kak Sofi. Aku mungkin pengen nanya nih mungkin closing statement ya dari Kak Fitri dan Kak Fitri dulu deh untuk closing statement-nya dari materi yang tadi dibawakan kayak gimana Kak? Monggo Kak. Aduh, aku belum mikirin closing statement nih, tapi kalau misal emang dari aku sih, kalau emang kalian pengen jadi wartawan, nggak cuma wartawan, jadi penulis apapun, semua yang harus diingat adalah semua orang itu bisa menulis background apapun, semua orang bisa menulis, tapi kalian tidak akan bisa menulis dengan lancar kalau kalian tidak membaca dan rajin berlatih. Itu aja sih. Kuncinya menulis itu sebenarnya cuma membaca dan berlatih nulis. Itu aja, dua itu aja yang paling penting. Sisanya nanti akan belajar dengan seiring waktu sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Terima kasih Kak Fitri untuk statement closing-nya. Semoga teman-teman terinspirasi ya Kak, dari statement closing-nya Kak Fitri. Oke, aku mau lempar lagi ke Kak Sofi, monggo untuk mungkin salam-salam atau mungkin kalau closing statement enggak ya, lebih ke gimana untuk menulis.id-nya monggo. Oke, siap. Aku mungkin lebih ngobrolin soal menulis ID ya. Oke, teman-teman, terima kasih sebelumnya udah join webinar kali ini. Teman-teman, untuk menulis ID sendiri adalah platform bebas free writing alias teman-teman bisa nulis apapun di sana termasuk karya sastra. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin hanya sekedar ke aku sebenarnya nggak ingin jadi penulis atau nggak berkarir sebagai penulis, tapi untuk meriliskan stresku lewat nulis aja nggak apa-apa join. Monggo, sangat 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 terbuka sekali buat teman-teman. Terus, untuk teman-teman yang lagi belajar merintis karir yang emang mau nyusul Kak Fitri jadi jurnalis atau nyusul aku jadi content writer, juga jangan, eee, capek-capek belajar. Kayak tadi nyambung ke Kak Fitri closing statement-nya, nulis itu cuma bekalnya menulis dan membaca. Jadi seiring waktu akan, tetap seiring waktu tetap belajar 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 belajar, nanti, akan bisa sendirinya sesuai jam terbang, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk belajar teman-teman atau media belajar teman-teman ya bisa gabung di menulis ID ini tadi. Itu aja sih, Mas.
Oke, terima kasih banyak Kak Sofi. Aku mau promote juga, jangan lupa teman-teman untuk nge-follow Instagramnya menulis.id. Jangan lupa juga untuk nge-follow wpclub.id karena nanti kita bakalan banyak collab ya bareng sama Kak Sofi, Kak Fitri juga. Nanti bakalan ada mungkin kita bikin offline juga meeting untuk daerah Jawa Timur dan sekitarnya kayak gitu. Jadi jangan lupa buat mau nge-follow Instagramnya menulis.id itu ada di redaksi.menulis kayak gitu. Untuk WP Club tetap di wpclub.id. Nah, jangan lupa juga untuk bagikan acara ini ke sosial media teman-teman karena nanti dari WP Club bakalan ada hosting gratis kayak gitu. Itu sih dari aku sama terakhir aku mau nah aku mau ngepromot untuk acara selanjutnya ya di Selasa akan ada obrolan aku bareng sama Mas Adi juga untuk ekologi. Kita bakalan banyak kebahas soal optimasi SEO melalui robot ST dan struktur data. Nah, ini dari teman-teman monggo yang mau join gratis juga. Nanti kita biar bisa upgrade juga untuk tulisan kita secara SEO kayak gitu. Itu dari aku cukup. Mungkin Kak Fitri ada tambahan atau kita udah oke nih? Udah ya? Dari aku Aman. aman. Oke, siap. Kalau mau ini aku mau baca nih beberapa komennya dari teman-teman ya. Terima kasih Kak Fitri dan Kak Sofi, Bang Cori juga. Terima kasih teman-teman yang udah join lumayan banyak ya. Ini total mungkin ada 30-an yang join. Keren banget malam ini. Terima kasih dari Amira Jasmina, dari Alifa Konita. Terima kasih Kak ilmunya kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau join untuk komunitasnya menus.id bisa langsung di Instagram ya, Sof, untuk Iya, linknya. boleh langsung ke DM, nanti mungkin ada mini interview. Mini interview. Nah, Ya enggak teman-teman, untuk mungkin aku bakal tanya komitmen teman-teman aja, bisa langsung ke DM. Oke, siap. Matur nuwun untuk materi yang dibawakan oleh Kak Fitri, Kak Sofi juga terima kasih untuk waktunya. Aku izin tutup ya Kak Sofi ya untuk launching kita malam hari ini. Eh, Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Kori, makasih Fit, makasih Mas Adi.